Oke, ya udah aman. Oke, ya. Selamat malam semuanya di tanggal 14 Agustus kita live stream lagi. Oke, ya yuk langsung aja. Jadi kemana ini ya? Ini kan. Oke, kelihatan ya, Mas Sony ya. Nggak aman. Oke, ya udah yuk kita live stream lagi. Oke, mungkin kita start kick off dulu dari ini ya. Apa namanya? Digital produk yang update baru ya. Jadi kalau teman-teman sekarang beli digital produk di kita itu sekarang ada ini ya, namanya adalah katalog produk di sini. Nah, ini adalah hasil dari otomatisasi AI yang bisa ngebantu teman-teman untuk bisa melakukan navigasi kalau misalnya udah beli produk digital kita gitu. Misalnya beli salah satu produk digital kita misalnya kayak Academy from Engineering segala macam bla bla bla. Nah, nanti dia akan kasih tahu produk-produk apa sih gitu yang lainnya yang kemudian berhubungan dengan si ini nih Academy Prompt Engineering. Jadi misalnya udah belajar tentang prompt engineering, udah belajar tentang AI agent segala macam. Terus apalagi nih produk-produk digital yang lagi kita tulis atau yang lagi kita kembangkan dan juga yang udah ada di yang udah kita ada di dalam digital sini Uzula.com. Terus ya udah nanti bisa dicek sendiri di sini. Nah, gitu. Jadi ini mempermudah teman-teman kalau mau belajar lagi lebih lanjut tentang suatu keilmuan tertentu bisa cek di sini kayak gitu. Nah, terus itu yang pertama, jadi itu yang kedua juga di sini sekarang untuk setiap modul yang ada di dalam Digital Lab ya, Digital Gunung ini itu ada modul evaluasi di sini. Namanya adalah evaluasi ini .md. Jadi kalau teman-teman beli produk digital kita ini akan kelihatan juga gitu ya. Namanya adalah evaluasi ini. Jadi fungsinya evaluasi ini adalah berfungsi untuk memberikan gambaran ke teman-teman bahwa kita tuh menulis sesuatu atau membuat sebuah modul pengetahuan sesuatu gitu itu nggak sembarangan ya. Jadi kita benar-benar berusaha untuk bisa bikin modul yang bagus. Nah, evaluasi ini adalah hasil dari evaluasi modul produk digital yang dievaluasi sama AI dan ini hasil rekomendasi dari AI-nya dan dia ngasih scoring di sini. Jadi kita kalau produknya jelek, ini saya bikin AI-nya dia akan kasih nilainya nggak bagus. Kalau produknya bagus, maka dia akan kasih nilainya bagus di sini. Ya, kalau misalnya teman-teman lihat itu sekarang di dalam digital.com ini sekarang ada ini namanya adalah rating score. Rating score ini adalah hasil penilaian AI gitu. Jadi seberapa bagus gitu atau enggak produk digitalnya AI akan menilainya di sini. Dan ini hasil rekomendasi. Jadi kalau beli produk digitalnya dia akan dikasih kayak gini. Oh, ini produk digital kurang ini, kurang itu segala macam. Ini akan dilakukan secara otomatis dan berkala kita akan perbaiki terus gitu ya. Jadi hasil setiap produk digital yang kita bikin itu akan selalu yang terbaik, yang paling bagus. AI aja bilang bagus gitu kan, dia hasil analisis AI berarti beneran hasilnya tuh benar-benar bagus kayak di situ. Jadi ini salah satu aja, di sini banyak ya modul digital kita. Ini ada evaluasi lainnya juga di sini kayak gitu. Nah, itu ya untuk sistem otomatisasi. Terus juga yang sama tadi ya dari sisi software update gitu. Di sini kalau di digitalagung.com sekarang sudah ada yang namanya adalah rating score di sini. Ini AI ini kan ada modulnya ada sekitar 1693 materi. AI-nya nggak mungkin bisa dalam satu waktu melakukan analisa ke seluruh produk digitalnya yang ada di sini. Jadi dia akan melakukan evaluasi secara berkala ke dalam sini kayak gitu. Jadi ini ada beberapa yang sudah dievaluasi sama AI dan dia benar-benar bacain satu-satu lalu kemudian dikasih rating di sini. Ini juga sama nih di sini. Kalau AI bagus dia akan bilang bagus, kalau kurang dia akan kasih kurang 75 75. Ini ada yang nilainya 65, nih mungkin harus diperbaikin lagi segala macam dan seterusnya kayak gitu ya. Ini juga sama kayak gitu. Nah, ini ya, ini ada yang kasih nilainya 95, berarti detail banget. Ada yang dapat 100 juga nih. Yang mana ya kemarin? Nah, ini 100 nih. Jadi 196 AI avatar pria. Ini dapat 100 kalau nggak salah kemarin tuh hasil outputnya karena dari AI-nya bilang ini produk digitalnya tuh sangat clear, jelas, strukturnya jelas, isinya jelas, promnya jelas, gambar-gambarnya ada dan ini sangat dibutuhkan segala macam. Itu kasih
rating score kayak gitu, kayak gini. Terus juga di dalam pada saat berbelanja sekarang misalnya kalau teman-teman buka digital.doangus.com sekarang udah ada juga di sini namanya adalah sorting based on apa, mau pakai alfabet, mau pakai skor, mau pakai popularitas juga ada. Nah ini sekarang kita teman-teman kalau belanja ini ibarat kayak Tokopedia aja sih, jadi bisa ngelihat top top 3-nya kita produk digital tuh yang apa orang suka banget tuh apa sih. Jadi di dalam Digital Lab atau di digital.doangus.com ini itu ada 3 produk digital yang benar-benar disukain sama orang. Yang pertama adalah kreasi AI, ada kreator viral, sama satu lagi Cinema AI. Ini adalah 3 yang paling orang suka. Ya, ini buat bikin berbagai macam apa digital asset ya, mau bikin gambar, mau bikin poster, mau bikin apa aja semua ini promnya ada di sini, ada 7 ribuan prom segala macam. Kalau ini buat bikin apa buat para content creator yang pengen jadi content creator, bikin konten segala macam, ini konsepnya semua ada di sini. Kalau yang ini untuk belajar caranya bikin film ya, generate video pakai AI itu semuanya ada di sini. Video dan juga musik tuh lewat adanya di sini kayak gitu. Nah, itu ya updatean terbaru kita. Terus ini apa rating dan juga ini popularitas skor yang ada di sini fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa kita tuh beneran gitu ya. Jadi transparan. Maksudnya gimana? Jadi kalau produknya nggak apa namanya kurang bagus, kita akan bilang produknya ya nggak bagus gitu. Tapi kalau produknya beneran bagus, kita akan bilang ini produk rekomendasinya dari kita, produk yang paling bagus. Dan ini pun AI-nya kita desain untuk bisa seobjektif mungkin. Jadi ngasihnya rating score-nya benar-benar kasih gini. Kadang-kadang kan kalau kita beli produk digital kan suka ini kan apa kita nggak tahu nih kayak beli kucing dalam karung iya bagus kayak apa enggak kan segala macam kita nggak tahu ya. Jadi dengan ini adanya ini harapannya adalah kita bisa memberikan produk yang terbaik gitu ya. Kalau teman-teman mau belajar jadi modulnya tuh benar-benar modul yang didesain benar-benar bagus gitu dan di apa di scoring pakai AI juga. Dan nextnya ini juga nanti kita akan kasih lagi di bawahnya ini mungkin ya, mungkin kemarin belum sempat itu jumlah modulnya tuh ada berapa di dalam setiap produk digital ini. Misalnya kayak kreasi AI ini ada banyak banget modulnya gitu kan. Di sini ada hampir ratusan modul segala macam. Nah, ini nanti dia akan keluar nih ada jumlah gambarnya ada berapa, modulnya ada berapa segala macam itu nanti akan keluar di sini. Fungsinya balik lagi untuk menunjukkan transparansi bahwa produk kita tuh beneran, kita nulisnya tuh beneran, gak cuma sekedar ebook doang yang dikasih segala macam tapi bener-bener isi materinya tuh daging semua dan lengkap banget kayak gitu sih. Jadi updatean terbaru sih untuk automations dan software update dari saya sih itu dulu sih. Mungkin bisa lanjut dulu ke apa Mas Sony kalau ini mau apa ceritain tentang ini automations lagi. Oke. Automation untuk ini ya, kreator viral ya. Yuk. Jadi di Digital Lab ini ada fitur baru yaitu untuk automation di channel kreator viral. Ya, jadi di sini yang pertama teman-teman harus punya akses dulu ya untuk kreator viral ini harus VIP dulu untuk bisa akses channel kreator viral. Itu bisa teman-teman beli aja produk digitalnya ada di digital.agungsundoro.com. Itu untuk produk yang kreator viral, itu nanti teman-teman bisa dapat akses ke VIP sini. Nah, di dalam sini, channel kreator viral itu sudah ada fitur automation untuk melakukan analisis konten-konten, kalau untuk saat ini khususnya di YouTube ya, konten-konten YouTube yang viral. Nah, tools yang kita buat itu bisa mendeteksi channel-channel video yang sedang viral, kemudian akan diposting setiap hari di channel kreator viral ini, setiap hari jam 6 sore. Ya, jam 6 sore. Nah, isinya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi nanti tools kita akan melakukan analisis apa sih yang sedang viral. Nah, nanti akan diposting ke sini dengan nama channelnya apa, misalnya ini contoh ya, ini kemarin atau yang paling baru aja. Yang baru, oke kita lihat ini ya, ada channel Raditya Dika itu videonya
judulnya Selamat Ulang Tahun Dokter Tirta. Nah, kenapa ini viral? Karena video ini sudah memiliki views saat ini ada 880.000 dan parameter viralnya adalah, ketika videonya itu mendapatkan views di atas rata-rata dari channel tersebut gitu. Jadi nggak pasti kalau misalnya view-nya itu banyak, dia viral ya. Mungkin aja memang di channel YouTube tersebut tuh memang view-nya banyak, ya misalnya contoh ini kan view-nya cuman 70.000, tapi ini viral kenapa? Karena ini view-nya itu lebih dari rata-rata dari view channel tersebut, gitu. Jadi ini contohnya, di sini Raditya Dika ya, 880.000, dia mendapatkan outlier score. Nah, ini sudah ada di dalam perhitungan sistem kita ya, untuk cara mendeteksinya. Saya tidak akan jelaskan secara detailnya, tapi ya di sini sudah ketahuan ya, untuk video ini viral mendapatkan outlier score 3,3 dari rata-rata video yang di-upload oleh channel ini. Kemudian, ini ada linknya juga ya kalau mau lihat. Nah, selain itu, selain menampilkan ini, eee, outlier score, kemudian view-nya berapa, nah, di sini juga memberikan 5 variasi ide konten. Jadi berdasarkan video yang viral ini, nah di sistemnya kita itu akan memberikan, list variasi ide, apa aja sih yang kita bisa buat, konten-konten apa yang kita bisa buat berdasarkan video yang viral ini gitu. Nah ini contohnya ada 5. Kemudian selain itu kita juga bisa ini, langsung diskusi dengan AI untuk melakukan brainstorm ide. Nah misalnya di sini kita bisa tulis, eee pilihkan yang paling bagus satu saja menurut apa dan kenapa. Nah, nanti dia AI-nya akan menjawab, nah, pilihan 5 momen konyol di ulang tahun Dokter Tirta yang harus kamu lihat. Nah, alasannya apa? Format listicle memicu rasa penasaran, bla bla bla. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa langsung chat di dalam sini untuk menanyakan ide-ide berdasarkan konten yang muncul di sini. Jadi ini fitur kita yang paling terbaru khusus untuk benefit VIP kreator viral. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten bingung, konten apa sih yang viral? Nah, bisa lihat dari sini, konten apa sih yang lagi viral sekarang. Nah, nanti dari sini kita bisa buat ide-idenya, brainstorm dengan AI untuk membuat yang serupa. Seperti itu sih. Oke, so jadi itu ya, mungkin saya tambahin sedikit tadi, bentar nih saya layarnya tuh kadang-kadang banyak banget jadi bingung. Oke. Ya, itu ya. Jadi itu adalah salah satu otomasi kita lagi yang bisa ngebantu teman-teman untuk misalnya teman-teman mau bikin konten segala macam, para content creator kayak gitu, jadi bisa langsung lihat yang lagi viral tuh apa segala macam, lalu kemudian bisa yang namanya tekniknya melakukan trend jacking. Nah, trend jacking ini adalah sebuah teknik untuk bisa kita viralnya tuh cepet kayak gitu. Jadi ngelihat yang lagi viral di sana di luar tuh apa, lalu kemudian kita melakukan apa nge-hijack tren tersebut kayak gitu. Nah, kalau teman-teman pengen gitu ya masuk ke dalam VIP kreator viral, ini ada di dalam yang Pro Digital kita yang ini ya, kreator viral ini. Dimana kita ngajarin teman-teman gimana sih caranya ngonten segala macam, itu semua teknik-tekniknya, terus juga ada prompt-promptnya pakai AI agent itu di sini gimana, itu dijelasin semua di dalam sini kayak gitu. Nah, itu ya. Terus abis itu berikutnya sebentar, ini layarnya bingung banyak banget ini. Oke, jadi kayak gitu. Oke. Nah, terus mungkin kita langsung aja kali materi Mas Sony ya. Langsung aja. Oke. Oke, tapi sebelum kita ke materi, tapi sayang nih kayaknya Mbak Manda nggak ikut ya malam ini ya. Jadi sebenarnya kemarin kan di live stream terakhir itu kita ada pertanyaan gitu ya. Jadi ada
salah satu member di Digital Lab yang nanya soal masalah gimana sih caranya setup dynamic pricing otomatis tanpa ribet kayak gitu ya. Nah, itu gimana gitu untuk industri perhotelan. Nah, habis itu saya coba eksplorasi dan saya coba nulis. Ini sebenarnya modulnya udah ada gitu. Tapi udah juga di message gitu ya ke Mbak Manda. Ini sebenarnya saya pengen kasih gratis gitu ya. Cuman Mbak Mandanya atau Mas Mandanya itu yang kemarin nanya kayaknya nggak datang kayak gitu. Nah, jadi ini dari hasil riset saya ini adalah salah satu topik yang sangat menarik sih buat kita pelajarin gitu ya. Terutama kalau kita bergerak di industri perhotelan segala macam. Kalau kita mau bikin hotel kita rame, itu ada berbagai macam cara kayak gitu. Ini ada teknik-tekniknya dari mulai RevPAR, ADR segala macam. Ini udah ditulis semua dalam satu modul. Kalau Mbak Manda mungkin nonton nanti segala macam ya, itu Mas Manda nonton itu ya nanti bisa request ke kita, ini nanti kita kasih modulnya gratis ke mereka kayak gitu. Karena kita jadi learn something new gitu di sini. Dan ini ternyata gede banget potensinya kalau buat di Indonesia gitu. Ini gede banget potensinya untuk bisa menumbuhkan ya, harapannya kita sih kalau dengan cara kita bikin kayak begini hotel bertumbuh gitu ya, profitnya naik. Nah, terus kalau profitnya udah naik gitu kan, nanti kan ada lapangan kerja lagi yang ngebantu orang-orang lagi. Ya mereka jadi bisa dapat kerjaan baru lah segala macam kayak gitu-gitu. Ini saya tulis nih ada berbagai macam studi kasus juga, dari cara bikin bot WhatsApp, cara bikin poster apa nih, rate parity di OTA tuh online transactions agent kalau nggak salah, lupa ingin. Oh, ini online travel agents. Nah kayak gitu ya, ini banyak sih materinya kayak gitu. Oke, so itu terus juga ini fun fact juga yang menarik ya. Ternyata dynamic pricing itu ternyata sudah diterapkan di salah satu startup Indonesia yang kemudian namanya adalah Bobobox. Ini dia. Jadi Bobobox ini adalah sebuah perusahaan yang kalau nggak salah sih ownernya sih Indonesia ya. Coba kita lihat nih. Diterima Republik Ministry Trade of Indonesia. Nah ini adalah salah satu startup Indonesia yang bikin apa ya namanya, tempat untuk kita bisa nginep juga, mirip-mirip hotel segala macam, tapi operationalnya mostly doingnya pakai teknologi gitu. Jadi dia pakai apa? Kalau kita mau pesan segala macam harus lewat online lah. Terus juga dia kalau misalnya di dalam mau nyalain matiin lampu semua pakai HP segala macam. Pokoknya bener-bener teknologi banget gitu. Dan di dalam sini biasanya di dalam satu booth atau satu tempat yang ada Bobobox ini itu biasanya cuman ada sekitar 2 atau 3 orang doang yang jaga. Berbeda dengan hotel konvensional yang orang itu banyak banget. Tapi kalau Bobobox ini cuma sekitar 2 atau 3 orang doang yang jaga karena semuanya fully automated. Jadi dari sisi cost operational ini sangat-sangat murah banget gitu, tapi juga di dalamnya itu pas saya iniin lagi, eksplorasi lagi, ini berhubungan juga sama materi yang tadi, namanya adalah dynamic pricing gitu. Jadi si Bobobox ini menggunakan teknologi AI kreatif untuk bisa melakukan dynamic pricing ya. Ya salah satu beberapa konsep yang dia pakai, misalnya dia hijacking mana tadi ini ya. Sebentar, ini layarnya banyak banget, gue bingung. Ya ini beberapa contohnya, misalnya kayak mereka pakai ADR gitu, average daily rate, di hijack sama dia melakukan pengukuran segala macam, RevPAR segala macam, revenue per available room, ini pakai teknik-teknik statistik segala macam ini untuk bisa bikin rating yang atau pricing yang tepat pada waktu yang tepat, sehingga okupansinya tuh tinggi banget nih, dan keuntungannya nih si Bobobox tuh tinggi banget. Ini kalau nggak salah kemarin saya explore juga pada saat nulis dynamic pricing ini di udah diinvest sama si Sandiago Uno kalau nggak salah sih. Jadi dia karena memang profitability-nya tinggi dan penggunaan penggunaan teknologi, jadi dia untung gede banget. Nah ini adalah salah satu contoh yang menurut saya sih, nah ini ya nih, lihat nih harga-harganya 1, ini minus 43%, ini semua pakai dynamic pricing nih. Kayak gini dia ngecek cookies segala macam, bla bla bla, semua terintegrasi segala macam, sehingga harga-harganya tuh naik turun kayak gitu, berdasarkan season, berdasarkan waktu, berdasarkan cuaca bahkan kayak gitu. Ini adalah salah satu contoh penggunaan use case atau studi kasus pada saat kita pakai AI gitu ya. Jadi AI ketika digunakan pada studi kasus yang tepat, dia akan bisa meningkatkan profitabilitas suatu bisnis itu berkali-kali lipat gitu dibandingin sama
tanpa pakai teknologi kayak gitu. Kalau pakai hotel biasa kan cost-nya gede banget tuh, bayarnya gede banget. Nah, tapi kalau pakai kayak begini gitu, nih namanya dynamic pricing kayak begini, ini akan bisa mereduksi operational cost atau OPEX dan juga bisa meningkatkan revenue, pendapatan kayak gitu. Nah, ini baru satu aja sih, ini dynamic pricing doang ya, pakai buat AI. Nah, kalau lain-lainnya juga marketingnya tuh di hijack pakai apa AI juga, wah itu larinya kenceng banget gitu. Makanya di sini kita di Digital Lab ngebahas banyak itu, tujuannya kayak gitu biar teman-teman juga bisa punya pengetahuan dan bisa menggunakan AI untuk kebutuhan bisnisnya atau kebutuhan karir segala macam supaya bisa berkembang jadi jauh lebih cepat. Nah, contohnya tuh kayak gini gitu ya. Oke, so jadi itu sedikit hasil riset kita juga sebelum masuk materi. Sekarang itu ya, kita masuk materi deh gitu ya. Oke, aman ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi nih. Kemarin kan kita udah ngebahas beberapa ya sampai ini ya, formula rahasia bikin AI jawab sedetail konsultan bisnis, salah. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan sebuah peran ke dalam AI, sehingga AI itu kemudian bisa menjawab pertanyaan kita jadi lebih akurat kayak gitu atau lebih detail kayak gitu dengan cara pakai role prompting. Nah, sekarang kita bahas ke dalam episode 5 ini, yaitu kekuatan contoh cara membimbing AI dengan cara memberikan sampel atau contoh kayak gitu ya. Nah, jadi gini ya, pernah nggak sih teman-teman kayak ngerasa minta AI untuk bisa merangkum ulasan pemilih atau menyusun daftar alamat, tapi format hasilnya tuh selalu berantakan. Kadang nomornya, kadang poinnya tebel, terus kadang teksnya digabung jadi satu paragraf. Pokoknya intinya outputnya tuh selalu nggak sesuai sama apa yang kita mau gitu kan. Dan kita selalu bilang kayak tolong rapikan datanya dan seterusnya. Ini adalah suatu kata-kata yang fuzzy. Nah gitu ya. Jadi ini quote-nya, jadi memberikan instruksi tanpa contoh ibarat kayak nyuruh koki memasak menu baru hanya dengan membacakan resep lewat telepon tanpa pernah memperlihatkan foto makanannya. Ibarat kayak kita suruh koki gitu kan masak, tolongin gua masak makanan dong, tapi makanannya apa kita nggak pernah tahu kayak gitu ya. Nah, jadi ini juga salah satu komponen yang penting pada saat kita ngobrol sama AI, yaitu adalah dengan cara kita memberikan contoh supaya outputnya tuh sesuai gitu ya. Nah, beberapa studi kasusnya nanti gue akan jelasin di beberapa tips-tips ini ya gitu ya. Kenapa sih kita perlu ngasih contoh ke AI gitu dibandingin nggak ngasih contoh sama sekali kayak gitu ya. Oke, so itu materinya ini. Terus sekarang kita lanjut lagi nih ke dalam namanya adalah short prompting. Ya, ini adalah salah satu teknik prompt engineering ya yang paling manjur untuk bisa ngasih tahu AI atau menyesuaikan format outputnya AI, responsnya AI supaya sesuai sama apa yang kita mau gitu ya. Nah, ini dalam ilmu prompt engineering, cara terbaik mengajar AI memformat data adalah dengan menggunakan teknik short prompting gitu ya, atau memberikan contoh. Ada 3 teknik nih yang bisa kamu gunakan sesuai kebutuhan kamu. Ada zero shot, ada one shot, ada few shot. Sebenarnya gampangnya kayak gini ya, ingetnya ya. Kalau zero shot berarti tanpa contoh sama sekali. Nah, ini kalau misalnya kita ngobrol sama AI ya udah seadanya aja gitu ya, tanpa kasih contoh. Ini namanya adalah zero shot prompting. Kalau one shot itu contohnya kasihnya cuma satu gitu ya, memberikan satu pasang contoh. Nih lu harus ngasih outputnya tuh bentuknya begini lu, bla 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 gitu. Ya, terus habis itu ada juga yang namanya adalah few shot prompting. Ini beberapa contoh, yaitu menyertakan 3 hingga 5 pasang contoh. Wajib digunakan untuk tugas pemrosesan data yang rumit, pengodaan atau penulisan dengan pola yang sangat spesifik. Nah, jadi gini, apakah setiap kali kita mau nge-prompting sama AI harus memasukkan contoh? Enggak juga gitu ya. Tergantung konteksnya. Misalnya kalau kita mau nulis email atau pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, kita bisa menggunakan one shot prompting aja. Atau kalau misalnya kita benar-benar tugasnya gampang banget, nggak perlu pakai contoh sama sekali, zero shot prompting juga nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya tugasnya kompleks, contohnya misalnya kita ngobrol sama AI agent gitu kan, ya kita mau menyuruh dia melakukan sesuatu hal yang kompleks, ribet, banyak nih tasknya segala macam, multi aksi. Nah, kita perlu belajar namanya adalah few shot prompting. Jadi biasanya gitu ya, orang-orang yang benar-benar gitu ya bekerja dengan AI agent dengan task yang kompleks itu biasanya pakai namanya adalah few shot prompting kayak gitu. Jadi dia
promptnya tuh panjang lebar kayak gitu ya, lebar gede panjang kayak gitu. Nah ini ya namanya adalah few shot prompting. Jadi di dalam promptnya itu dikasih contoh, ini contohnya kalau ini lu nggak boleh begini ya, lu harus begini, rule-nya aturannya begini segala macam. Ini contohnya yang benar adalah begini kayak gitu ya. Nah kalau lanjut lagi sebenarnya kalau tasnya bener-bener kompleks lagi, biasanya orang itu nggak pakai namanya cuman few shot prompting doang. Dia ada lagi tekniknya untuk prompting AI, namanya adalah SDD gitu ya. SDD itu kepanjangannya apa? Spec Driven Development gitu. Jadi bagaimana caranya sebelum kita ngobrol sama AI, kita bikin dulu spesifikasinya maunya gimana. Ini sangat dibutuhkan pada saat kita melakukan yang namanya adalah vibe coding, misalnya pada saat kita kerja sama AI atau ngobrol sama AI agent, balik lagi dengan tugas yang kompleks. Cuman itu bahasan lainnya lah. Tapi intinya adalah ini contoh itu bisa juga menjadi salah satu komponen yang paling penting pada saat kita ngobrol sama AI. Kalau misalnya tasknya itu benar-benar kompleks segala macam, atau kita pengen AI itu mengoutputkan, mengerucutkan responsnya itu, hasilnya itu ke dalam spesifik format tertentu kayak gitu. Nah terus habis itu berikutnya sekarang kita masuk ke dalam sini nih, panduan praktis menulis contoh yang jelas. Jadi agar AI tidak agar AI tidak bingung membedakan mana teks contoh dan mana teks yang tugas asli, yang harus dikerjakan, gunakan penandaan label yang jelas dalam prompt kamu. Misalnya kayak gini ya, misalnya kita masukin instruksi utama yang kemarin kita udah pelajarin. Misalnya ya, kalau instruksi itu selalu gunakan kata-kata kerja, tolong tulis, tolong buat, tolong generate, tolong apalah segala macam. Pokoknya kata kerja. Di sini udah referensinya. Kalau teman-teman beli yang VIP prompt engineering, di sini udah ada referensi kata kerja. Bisa dipakai kata kerja itu, terus abis itu untuk instruksi utama, lalu kasih contoh-contohnya. Contoh satu tuh apa? Misalnya mau tolong buatkan konten tentang yang tadi, misalnya contohnya Raditya Dika ini apa materi yang ini, contohnya tuh begini. Nah itu bisa juga dimasukin kayak gitu ya. Pokoknya nggak boleh. Contoh kedua misalnya nggak boleh, ini adalah topik yang tidak boleh dipakai. Misalnya contohnya adalah misalnya kayak ngebahas tentang politik, ngebahas tentang SARA, ngebahas apa segala macam, itu nggak boleh misalnya. Itu juga bisa dimasukin ke dalam ke sini gitu ya. Nah ini tugas sebenarnya apa, lalu bla bla bla, inputnya apa, lalu kemudian outputnya apa. Nah ini juga ngasih contoh output, itu biasanya sangat penting juga supaya formatnya tuh sesuai kayak gitu ya. Ini ya. Jadi ini dengan struktur berlaber di atas, AI secara otomatis akan mempelajari hubungan pola dari mulai input sampai output di bagian contoh, sehingga outputnya ya responsnya AI itu sesuai sama apa yang kita mau. Jadi kita nggak ngulang terus kayak gitu ya. Nah habis itu berikutnya ini adalah perbandingan hasil tanpa contoh versus dengan contoh kayak gitu ya. Jadi ini misalnya contoh zero shot atau tanpa contoh, gampang kayak gini. Misal ekstrak nama barang sentimen dari ulasan ini, sepatu ini ulasan tuh kayak review gitu ya. Jadi sepatunya empuk banget pas dipakai jalan, tapi talinya gampang lepas kayak gitu kan. Ini terus nanti dia akan melakukan ekstraksi nama barangnya kayak gimana. Tapi kalau misalnya dengan one shot prompting, dia masukinnya jadi kayak gini. Ekstrak data dengan format ini. Contoh input layarnya jernih tapi baterainya boros bla 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 gitu. Ini HP negatif, tugasnya adalah nah ini tugasnya adalah sepatunya empuk banget tapi talinya gampang lepas, dan kita bisa masukin juga outputnya kayak gini ya. Nanti detailnya ada yang tips-tips lah ini ya. Pokoknya intinya adalah kita bisa memasukkan contoh-contohnya kayak gimana. Kita mau masukin yang tipe outputnya tuh seperti apa yang kita mau gitu ya. Dan contoh-contohnya nih produk-produk yang ada, misalnya kita punya produk A, produk B, produk C segala macam kayak gitu. Gitu sih. Nah kita bisa masukin ke dalam promptnya. Lalu kemudian berikutnya di sini 2 pantangan terbesar saat memberi contoh ke AI. Nah ini ya, jadi format contoh yang berubah-ubah. Jadi jika pada contoh 1 kamu menulis output berupa tabel, jangan gunakan format point-point. Ini adalah contradicting instructions ya. Jadi kalau AI itu kalau kita kasih sesuatu yang kontradik ya, A sama B itu kayak berperang satu sama lain, itu nanti dia akan outputnya jadi ngaco banget gitu ya. Jadi kalau bisa pada saat kita nulis sampel atau contohnya itu pastikan adalah contohnya tuh yang benar-benar runut. Ini nggak boleh ini nggak boleh ini nggak boleh ini gitu ya. Jadi jangan sampai 2 contoh itu tuh kontradik satu sama lain. Terus yang kedua adalah contoh yang bertentangan dengan instruksi. Misalnya jangan menyuruh AI menulis dengan nada sopan tapi contoh teks yang kamu berikan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, sama aja ini ya, kontradik juga. Jadi pastikan ini 2 ini itu dari sisi format atau tone itu sesuai ya. Intinya adalah sampelnya tuh benar-benar
garis lurus gitu ya, jangan kontradik satu sama lain. Oke, terus abis itu di sini masuk lagi ke dalam trik cepat mengajari AI gaya menulismu sendiri gitu ya. Kita langsung aja masukin. Oke, ini ada ini ya. Jadi kamu tidak perlu pusing mendefinisikan gaya bahasamu, apakah itu santai, puitis, atau persuasif. Contoh, cukup gunakan trik style mimicking. Nah ini ada lagi nih ya, buat teman-teman ini juga jarang dibahas sama orang kayak gitu ya. Jadi pada saat kita ngobrol sama AI gitu, kadang-kadang kita pengen bikin suatu apa ya, toning namanya ya, kita tulis dong dengan bahasa yang misalnya santai, puitis, atau persuasif. Tapi pada saat kita nulis, misalnya kita sebagai seorang content creator, kita misalnya udah punya spesifik cara nulis tertentu gitu ya, misalnya pakai bahasa gaul, gue, lu, santai, bla bla bla, misalnya pakai bahasa-bahasa yang aneh lagi gitu kan, bokap, nyokap, lapa lagi gitu kan, bahasa-bahasa gaul anak Jakarta misalnya gitu. Nah kita bisa melakukan namanya adalah style mimicking. Jadi kita kasih aja gitu kan teksnya, contoh misalnya tweetnya kita yang paling rame, tolong buatkan gua konten dengan gaya bahasa yang bentuknya kayak begini gitu. Nah nanti dia akan ngikutin gaya bahasa dari hasil contoh apa yang kita berikan kayak gitu. Jadi kita nggak perlu nulisnya puitis lah, santai lah, atau persuasif lah, nggak perlu. Itu langsung aja kayak gitu. Nanti AI juga akan ngerti gitu. Nah ini contohnya, tulis sebuah email penawaran kerjasama produk. Yang ini sebagai tugasnya, ikuti gaya bahasa, intonasi, dan panjang paragraf seperti contoh tulisan saya di bawah ini, kayak yang tadi bilang kan. Misalnya kita udah punya tulisan tertentu, kasih aja ke AI sebagai contoh, nanti dia yang akan menganalisa bentuk tulisan kita tuh apa. Tempel draft tulisan kamu, paste, oke. Tempel draft tulisan kamu terbaik di sini. Lalu kemudian draft email barunya ini sebagai outputnya tuh kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi ini bentuknya kayak gini. Kalau kita mau menulis sebuah email, ini juga email ya, yang sangat personal. Misalnya kita punya klien, misalnya kita mau antar kolega segala macam, kita punya bos segala macam, pengen bikin suatu tulisan email yang formal segala macam, bisa copy aja yang email dulu, habis itu masukin ke AI kayak gini, terus habis itu nanti dia akan menuliskan dengan format yang sesuai. Tuh, terus habis itu sekarang kita masuk lagi nih ke trik contoh negatif atau negative exemplars. Jadi bila kamu ingin AI benar-benar menghindari jenis respons tertentu yang tidak kamu inginkan, jangan hanya memberikan contoh hasil yang benar atau positif gitu ya. Nah, positif example gitu. Jadi berikan juga contoh hasil yang salah, negatif. Ini sebenarnya jadi bentuknya kayak rules gitu ya, atau aturan. Jadi kita bisa ngasih ke AI itu contoh-contoh yang nggak cuman yang baik doang, tapi kita juga bisa ngasih yang buruk juga gitu. Jangan kayak begini, jangan kayak begini gitu ya. Buat draft judul artikel edukasi. Misal contoh buruknya jangan diikuti adalah cara kaya raya dengan sangat cepat tanpa kerja. Nah, ini yang paling sering juga dipakai gitu kan. Kenapa ini nggak boleh dipakai misalnya kalau mau bikin konten kayak gini? Karena ini biasanya kalau di dalam platform, entah itu YouTube, entah itu apa ya, TikTok, Instagram segala macam, itu mereka punya privacy policy gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngebuat konten yang bener-bener apa ya, unimagined, kayak too good to be true, sesuatu hal yang sangat sulit untuk bisa dieksekusi dalam dunia nyata kayak gitu. Nah itu biasanya bermasalah kayak gitu kan. Nanti dia kena privacy policy, terus konten kita jadi diblok gitu. Misalnya cara dapetin uang 1 miliar dalam waktu 1 menit. Gimana caranya kan? Itu susah kan. Nah jadi kayak gitu nggak boleh. Nah kita bisa masukin itu namanya adalah negative exemplars kayak gini, kayak gitu. Masukin ke sini. Terus habis itu contoh baiknya misalnya kayak ini ya tadi ya, ini kan negative exemplarsnya, ini contoh baiknya bla bla bla. Lalu sekarang buat judul untuk topik tips hemat uang belanja kayak gitu ya. Nah ini kayak gitu sih, ini bisa dimasukin. Terus abis itu berikutnya di sini juga ada trik contoh struktur data kosong atau template output injection gitu. Jadi bila kamu ingin data hasil pemrosesan AI bisa langsung dipindahkan ke database atau diintegrasikan ke sistem lain tanpa ada teks tambahan, berikan contoh visual terstruktur atau data kosong atau template output injections. Jadi kayak gini, ini kita bisa masukin kayak gini, ekstrak data dari email berikut, gunakan contoh template kosong dari bawah ini untuk hasil akhir. Ini butuh contoh ya, nanti gue kasih lihat hasilnya. Jadi template outputnya kayak gini. Nah ini biasanya dipakai untuk bisa menstrukturkan suatu, balik lagi ya, menstrukturkan output dari AI supaya hasilnya itu sesuai kayak gitu sama apa yang kita mau. Kita template outputnya maunya pokoknya keluarnya begini doang, nggak ada tulisan penjelasan apa-apa lagi. Kita bisa masukin kayak gini. Atau kita bisa bilang di instruksi AI-nya kayak gini, nggak cuman ekstrak kayak gini, ekstrak data dari email bla bla bla, lalu di akhirnya di bagian belakangnya bisa bilang nggak perlu jelasin lagi, kasih gua outputnya aja kayak gitu. Nah itu nanti dia akan mengeluarkan outputnya, bentuk outputnya kayak begini doang, nggak akan ngejelasin apa-apa lagi kayak gitu sih ya. Jadi ini nanti
bisa dipakai kalau kita mau mengoutputkan inian tertentu gitu. Nah, ini biasanya dipakai untuk misalnya kalau kita mau melakukan namanya adalah batching email. Mau ngirim email banyak gitu ke customer kayak gitu segala macam. Nah, ini biasanya akan dikumpulin dulu segala macam bla bla blanya itu kan. Nah, ini kita bisa bikin dengan pakai prompt yang bentuknya kayak gini gitu ya. Oke, so kita langsung aja deh contohnya gitu ya. Kemarin ada yang komplain, "Bang, contohnya dong, Bang, prompt engineering." Oke deh. Nah, jadi ini oke, nah ini ya. Jadi kalau yang tadi ya, ini kan buat draft judul artikel edukasi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita kasih contoh yang bagus sama contoh yang kurang bagus tadi, nanti outputnya akan jadi bentuk kayak gini. Jadi pilih judul utama segala macam, itu nanti dia nggak akan ngeluarin output yang bentuk negatifnya kayak gitu ya di sini. Nah, terus ini contoh yang tadi, misalnya kalau kita pengen dia itu outputnya distrukturkan ke dalam suatu format atau output tertentu, nah itu biasanya nanti outputnya jadinya kayak gini gitu yang tadi ya. Ini prompt yang tadi ini. Itu kalau kita copy, kita masukin ke dalam AI-nya, entah mau Gemini, mau ChatGPT, terserah lah ya, sama aja. Itu nanti outputnya tuh jadi bentuknya kayak gini, kayak gitu ya. Nah, ini kemarin gue mikir kayak prompt engineering nggak terlalu susah. Ternyata orang butuh juga dikasih contoh ya. Jadi contohnya sebenarnya kayak gini doang gitu kan, pakai AI. Cuma nanti copy, masukin ke sini, output hasilnya tuh jadi bentuknya tuh kayak begini, kayak gitu ya. Jadi itu sih ya salah satu komponen lagi yang cukup penting untuk kita untuk bisa utilizing AI, ngobrol sama AI untuk bisa menghasilkan output yang bagus gitu. Jadi kita nggak perlu ngulang-ulang lagi gitu Pak. Kita bisa masukin komponen yang namanya adalah sampel atau contoh kayak gini. Oke, so jadi itu episode 5 ya. Oke, tarik nafas dulu. Ada pertanyaan gak nih, geng? Oke, Mas itu yang kemarin nanya Mas orangnya Mas Yudis. Oh iya nih. Oh, ini ada Mas Yudis nih masuk. Ya ntar ya Mas, ini kita diskusi dulu nih. Abisin dulu ya episode 6, nanti kita ngobrol deh. Oke. Terus kita masuk lagi ke dalam episode 6 nih gitu ya. Jadi di episode 6 kita sekarang ngebahas tentang memilih format hasil dari table point hingga kode kayak gitu ya. Nah, ini gitu. Jadi kenapa AI nggak pernah paham format yang kamu mau? Oke, jadi gini ya. Ini juga salah satu komponen yang paling penting pada saat kita ngobrol sama AI gitu. Ini episode 6. Nah, oke. Jadi ini quote-nya ngejelasin tentang memberi instruksi tanpa contoh ibarat menyuruh koki memasak menu baru hanya dengan sorry. Ini kayak belum ini, sorry. Ini ke sini. Nah, ini ya. Jadi format, kita sekarang ngebahas tentang format. Nah, ini ya. Jadi episode 6 milih format hasil dari AI table point. Oke, udah bener ya ini. Sip. Oke, jadi banyak pemula tidak sadar bahwa AI tidak hanya jago mengolah kata, tapi juga sangat pandai mengubah data menjadi berbagai format visual. Mau pakai format visual, table, list lah, diagram lah, apa segala macam itu nanti dijelasin ya. Jadi format ini juga salah satu komponen yang paling penting gitu ya pada saat kita mau ngobrol sama AI. Apalagi sekarang kita ngobrol sama agent gitu kan, agent AI. Nah, jadi kita harus benar-benar menentukan formatnya yang sesuai. Kalau misalnya formatnya itu nggak sesuai gitu kan, ya nanti dia ngoutputinnya kita harus ngulang terus kayak gitu ya. Nanti nih gue akan kasih beberapa contoh-contoh format yang kemudian sangat dibutuhkan pada saat kita kerja dan juga dunia bisnis gitu ya. Entah diagram segala macam itu nanti ada formatnya gitu ya. Jadi kekuatan utama AI bukan cuma menulis tapi kemampuannya membungkus informasi ya yang sama ke dalam wadah atau suatu spesifik format tertentu yang berbeda sesuai kebutuhan kamu kayak gitu ya. Nah, di bagian akhir kita akan membongkar trik instan cara mengubah teks rangkuman AI yang membosankan menjadi bagan atau mind map atau juga diagram interaktif dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, lanjut aja lagi masuk sekarang. Ini kenapa sih menentukan format output itu penting gitu ya. Jadi menentukan format hasil atau define the output format sejak awal penulisan prompt akan memberikan keuntungan besar pada efisiensi kerjamu. Jadi ini ya, zero formatting time. Hasil jawaban AI bisa langsung kamu copy paste ke Excel, PowerPoint, WhatsApp atau sistem web tanpa perlu mendesain merapikan ulang font dan juga spasi-spasinya. Contohnya yang tadi ya, gitu kalau misalnya kita kasih kayak begini, ini kita kasih output contoh output formatnya gitu kan kayak begini, maka dia akan mengeluarkan kayak begini doang. Jadi kita enak nih tinggal copy paste doang, masukin gitu ke WhatsApp misalnya, terus abis itu udah beres gitu ya. Kita nggak perlu format lagi gitu. Dengan cara bagaimana
ya pakainya ini ya, kita mendefinisikan format gitu. Jadi keuntungannya adalah zero formatting time. Yang kedua adalah meningkatkan kejelasan data. Data, angka atau daftar perbandingan akan jauh lebih mudah dipahami oleh bos atau klien kamu jika disajikan dalam format visual yang rapih gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang visual lah di belakang gitu ya. Oke, terus habis itu membatasi halusinasi AI. Memaksa AI menulis dalam format ketat seperti label atau data terstruktur, mencegah AI mengoceh atau yapping atau mengarang cerita tambahan yang tidak penting. Nah, ini juga ya membatasi halusinasi AI. Nah, ini yang kenapa formatting itu juga menjadi penting. Ini ada dua industri yang kemudian teman-teman harus pahamin ya. Ini biasanya formatting ini biasanya dipakai banget dan selalu dipakai di dua industri ini gitu ya. Yang pertama adalah industri hukum, yang kedua adalah industri keuangan kayak gitu ya. Kenapa di dua industri ini? Yang pertama adalah di industri hukum itu nggak boleh asal-asalan gitu kan. Jadi kalau kita mau memberikan output format yang pakai AI kayak gitu ke dalam misalnya klien hukum kita segala macam bla bla bla, biasanya kita itu masukin yang namanya adalah tone-nya. Contoh, kita ngasih contoh nih ya, kalau lu ngobrol sama klien ini, lu harus ngomong dengan cara seperti ini karena kliennya tuh begini gitu. Di dalam, apalagi kalau misalnya di dalam dunia hukum itu misalnya seorang advokat gitu. Jadi ngomongnya nggak boleh sembarangan segala macam, atau bisnis partner juga itu juga nggak boleh sembarangan kayak gitu ya. Nah, yang kedua adalah di dalam industri keuangan. Jadi kalau misalnya di industri keuangan juga sama gitu ya. Mungkin ada mathematical formula, ada formula-formula tertentu yang memang harus diinkludkan, dimasukkan ke dalam AI-nya. Nah, jadi biasanya di dua industri ini format ini kemudian menjadi sangat penting ya. Jadi selalu dimasukkan ke dalam situ gitu ya. Jadi ada beberapa teman gue juga yang masuk di dua industri ini, dia selalu kalau prompting, gue ngeliat itu dia selalu pakai ini ya, komponen format ini pada saat ngobrol sama AI-nya gitu. Jadi ya buat yang bergerak di dua industri itu ya catat ini ini penting banget kayak gitu ya. Nah, oke, terus habis itu kita masuk lagi materi berikutnya, itu adalah 5 format hasil terpopuler yang bisa diproses sama AI. Yang pertama adalah table gitu ya, markdown table. Nah, ini nanti kita jelasin nih, markdown tuh apaan sih, table tuh apaan kayak gitu, point terstruktur atau bullet points sih ya kayak biasa aja, checklist begini gitu kan, checklist juga bisa, to do list gitu ya, list gitu ya, format markdown lagi nanti format markdown dijelasin lagi, data terstruktur JSON CSV ini nanti di akhir ada ya, terus habis itu script dialog atau skema percakapan, misalnya kalau kita mau bikin konten-konten itu biasanya itu ada skripnya. Nah, format skrip itu biasanya timestamp sebelah kiri, samping kanannya tuh skripnya, ngomongnya apa kayak gitu ya. Mau bikin film itu selalu diformatin kayak gitu. Di industri film kita juga selalu biasanya pakainya modelnya kayak gitu. Jadi mengubah suatu tulisan gitu, cerita tertentu ke dalam bentuk skrip itu sekarang sudah menggunakan yang namanya adalah AI kayak gitu ya. Jadi dia otomatis ngerubah itu ke dalam bentuk suatu format tertentu. Makanya balik lagi kita harus ngerti nih tentang formatting ini, gimana sih cara kita bisa ngobrol sama AI, formatnya gimana gitu supaya hasilnya tuh sesuai sama apa yang kita mau gitu ya. Gitu sih. Nah, ini nanti dijelasin satu-satu deh. Oke. Jadi habis itu berikutnya di sini ada perbandingan output satu materi dalam berbagai format kayak gitu ya. Jadi berikut adalah contoh bagaimana satu topik materi, misalnya kayak tips hemat uang belanja, diubah formatnya secara instan oleh AI hanya dengan mengganti kata kunci format di ujung promptnya aja gitu ya. Jadi sebenarnya sederhana banget ya kalau kita mau masukin komponen format ini ke dalam promptnya kita pada saat kita ngobrol sama AI, tinggal masukin aja ya keyword ini. Jadi sajikan dalam bentuk tabel. Kalau pakai ini nanti dia akan keluarin dalam bentuk outputnya tabel. Sajikan dalam bentuk poin-poin gitu ya. Sajikan dalam bentuk checklist, sajikan dalam bentuk ntar visual diagram kayak gitu ya. Nanti dia akan ngegenerate semua disesuaikan sama format yang kita mau kayak gitu ya. Terus abis itu di sini ada satu kesalahan fatal saat meminta format ke AI gitu ya. Jadi saat meminta format tertentu, kesalahan terbesar pemula adalah meminta format gabungan yang terlalu rumit dalam satu kali tembak. Misalnya kayak gini. Tolong cari data penduduk, buatkan analisisnya dalam bentuk tabel, sekaligus tulis email panjang ke bos yang saya dalam satu jawaban. Nah, ini nih ya. Jadi gini, AI itu bergerak dalam bentuk bekerja bekerja dengan cara step by step kayak gitu ya. Jadi kalau kita memberikan suatu instruksi tertentu ke dalam AI, maka biasanya kalau kita masukin prompt kayak begini, namanya si AI itu akan melakukan namanya
prompt enhancements. Jadi dia akan melakukan benerin lagi kata-kata yang ada di sini, kemudian diubah menjadi prompt yang lebih mudah dimengerti sama AI. Pakai teknik-teknik, berbagai macam teknik lah ya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ya bikin prompt yang bentuknya kayak gini, intinya adalah satu pekerjaan yang sangat kompleks dalam satu waktu tanpa ada yang tadi dibahas di episode sebelumnya, namanya adalah SDD, tanpa membuat sebuah spesifikasi terlebih dahulu, cuman ngomong kayak begini doang, itu AI-nya akan punya tingkat kesalahan yang tinggi kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita tidak menjelaskan tentang format, tidak menjelaskan tentang contoh segala macam kayak gini, itu nanti dia AI-nya akan berhalusinasi. Jadi kalau bisa pada saat kita menentukan suatu format, output tertentu atau goal tertentu pada saat kita ngobrol sama AI, pastikan adalah clear ya. Jadi kita maunya apa segala macam bla bla bla, lalu kemudian kita juga formatnya tuh kita jelasin dengan jelas supaya dia nggak berhalusinasi. Terus juga kalau misalnya ngasih suatu pekerjaan tertentu, meskipun sekarang AI sudah sangat pintar, kalau bisa jangan semuanya digabung jadi satu. Gue mau ngelakuin ini gitu. Jangan. Kalau bisa kerjaan itu satu, udah beres. Habis itu lanjut kerjaan berikutnya. Habis itu kerjaan lanjut berikutnya. Kayak gitu terus. Jadi lakukan itu step by step sehingga sampai pekerjaan itu selesai. Kayak gitu ya. Ini sebenarnya itu balik lagi ya. Ini kalau misalnya teman-teman punya suatu spesifik task, suatu spesifik pekerjaan yang kompleks ke dalam AI, kita bisa menggunakan atau menstrukturkan format kita ke dalam bentuk yang namanya adalah prompting framework. Ya, ini ada nanti kita bahas sih. Ya, tapi masih jauh ya. Ini namanya adalah prompting framework, di mana kita bisa, terutama kalau misalnya sekarang kita ngobrol sama agent, yaitu gimana caranya kita bisa ya menstrukturkan prompt kita supaya AI ini ngerti gitu dan tidak berhalusinasi. Dia jadi bisa tahu goalnya, dia bisa menentukan goalnya itu sebenarnya mau kemana sih, outputnya mau dihasilkan kemana sih. Ini pakai namanya adalah prompting framework. Misalnya kayak tag, task, actions, goal. Jadi jangan dicampur semua kayak begini gitu ya. Jadi itu. Terus abis itu berikutnya, jadi jika butuh hasil dengan format berbeda, mintalah satu persatu lewat percakapan bertahap atau iteratif atau juga step by step tadi kayak gitu ya. Itu. Nah, itu terus abis itu sekarang kita masuk lagi nih ke dalam trik cepat. Jadi ini adalah trik cepat bikin mind map visual secara instan gitu ya. Jadi oke, sekarang kita ngebahas tentang yang namanya tipe output format gitu ya. Oke, tadi kan kita udah ngebahas nih, di sini ada tipe output format gitu ya. Ini sekarang gue jelasin nih. Yang pertama adalah markdown table gitu ya. Jadi Markdown tuh apaan sih gitu kan sebenarnya? Markdown itu adalah suatu format di mana format ini itu sekarang sangat populer yang digunakan sama AI. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama AI, misalnya contohnya begini ya, kalau kita copy response, nah itu outputnya adalah menjadi output markdown kayak gitu ya. Nah kalau teman-teman mau belajar tentang markdown, itu ada di ini nih, namanya sistem otak kedua. Ini videonya, bentar, mana ya? Sistem otak kedua, MyJS, Obsidian. Nah ini dia, ini videonya, namanya adalah videonya ini. Video tentang aplikasi note taking pakai Obsidian kayak gitu. Ini yang paling dasar banget tentang yang namanya adalah markdown. Jadi pada saat kita ngobrol sama AI kayak gitu, nah kita outputnya itu akan selalu markdown. Nah ini kalau teman-teman mau belajar lebih banyak tentang markdown, itu bisa belajar di video yang ini, udah dijelasin secara lengkap di sini. Oke, sekarang kita balik lagi ke materi tadi nomor 6 ya. Oke, tuh kadang-kadang nih ininya macet. Oke, kita tadi masih ngebahas tentang format itu tadi, itu yang disebut sebagai markdown. Nah, ini materi-materi di dalam Digital Lab ini juga ditulis dalam format markdown. Nah, bentuknya format markdown tuh kayak gimana? Bentuknya tuh kayak gini. Kalau kita copy tadi ya, ini kita copy. Nah, nanti dia akan outputnya tuh selalu bentuknya kayak gini. Ini namanya format markdown kayak gitu ya. Jadi ada pagar-pagar kayak begini, ada bintang-bintang begini, segala macam. Ini namanya format markdown yang biasanya sangat populer di dalam perdunia AI-an. Jadi kalau teman-teman pencet tombol copy response itu keluarnya kayak begini. Jadi kita bisa menstrukturkan kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi pencatatan kayak misalnya Obsidian atau Makanut yang kayak begini, jadi copy paste langsung ke dalam Makanut atau Obsidian itu bisa langsung outputnya langsung rapih semuanya kayak gitu sih ini ya. Terus habis itu berikutnya yang kedua adalah point struktur. Ini nggak perlu dijelasin ya. Terus habis itu di sini ada markdown tadi. Terus habis itu ada JSON CSV juga. Nah terus habis itu di sini ada yang namanya adalah format mind map. Mind map ini adalah format mark map. Nah ini adalah bagaimana caranya kita bisa nyuruh AI untuk bisa otomatis bikin mind map
gitu ya. Nah ini ada satu ininya apa ya, satu library-nya namanya adalah MarkMap. Nah ini kita sekarang lagi dikembangin di dalam Makanot. Nanti tunggu aja, nanti Makanot itu akan keluarin lagi ya integrasi ke dalam MarkMap. Jadi kita bisa bilang ke AI, contohnya kayak gini ya, misalnya kayak gini, jelaskan konsep bisnis dalam bentuk MarkMap. Ya, nanti kalau kita bikin kayak begitu, lalu hasilnya apa? Nanti dia akan kasih kayak begini-begini, kita nggak perlu tahu ini apaan, tinggal ntar dipencet aja copy code. Nah, nanti dia akan keluar bentuknya tuh jadi kayak begini, rapi. Jadi dia bentuknya jadi akan berubah jadi kayak mind map kayak gitu ya. Nah, ini teknologinya pakainya namanya adalah MarkMap, dan ini nanti mungkin minggu depan kali ya. Si Makanot ini akan udah support yang namanya adalah MarkMap ini. Jadi kalau kita mau bikin ya pakai AI, mau bikin mau bikin mind map secara cepat gitu, itu sangat bisa dilakukan ya, nanti dengan nyuruh AI-nya masukin spesifik format tertentu ya dalam mind map, nanti dia akan bikin yang namanya mind map yang bentuk kayak gini. Nah ini contohnya, ini contoh promnya. Buat mind map tentang langkah memulai bisnis online, sajikan hasilnya dalam bentuk format kode markdown bertingkat dan menggunakan pakai tanda kayak gini. Ini kalau misalnya bentuknya standar ya pakai gini, atau bisa juga disuruh pakai format MarkMap kayak gini. Itu yang pertama gitu ya. Jadi ini format visual gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau ngejelasin sesuatu atau mau bikin sesuatu hal yang bagus buat klien, buat customer segala macam supaya orang lebih paham, itu bisa juga pakai format ini. Habis itu berikutnya di sini ada juga yang namanya adalah Mermaid.js. Itu bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah format diagram kayak gitu pakai namanya Mermaid.js. Sama, kita pakai AI sekarang bisa juga suruh dia bikin diagram, terserah mau diagram apapun, mau diagram pie chart, mau bikin line chart, mau bikin bar chart, mau bikin kayak begini flow chart, itu semua bisa disuruh AI-nya. Tinggal masukin perintahnya kayak gini. Misalnya contohnya apalah ya, segala macam kita punya format apa, tinggal masukin aja. Jelaskan konsep bisnis dalam bentuk misalnya mermaid diagram kayak begini. Nah, nanti dia akan keluarin outputnya kayak gini gitu kan. Ini bla bla bla. Terus abis itu nanti kita tinggal copy doang. Lalu kemudian dari hasil copy itu kita bisa masukin ke dalam terserah ya, mau pakai Obsidian, mau pakai Makanot, itu nanti dia akan bentuknya jadinya kayak gini. Interaktif visual diagram kayak gitu. Ini bisa juga diedit ya. Kita masukin aja sini. Nah, nanti ini preview. Ini ya gak lama nih demo. Oh salah copy. sorry guys. Ini copy to clipboard. Salah ini. Paste. Nah, ini flowchartnya. Nah, nanti dia akan bentuknya jadi flowchartnya kayak gini. Nah tuh ya, jadi ini namanya adalah mermaid diagram, dimana kita kemudian bisa ngegenerate apapun terserah ya, mau bentuknya pacar segala macam, tadi bentuknya diagram segala macam, itu bisa kita generate pakai yang namanya adalah mermaid diagram ini. Tinggal perintahnya sama AI di belakang aja, tolong bentuk dalam bentuk flowchart mermaid diagram, nanti ada kan hasil kayak gini, kayak gitu sih. Ini kita hapus lagi, balikin supaya balik lagi ke start. Ya oke. Ini macet nih sebentar. Ini sebenarnya kalau di Maka tuh enak banget, tinggal kayak gini doang, mermaid kayak gitu. Terus abis itu jadi deh bentuknya kayak gini gitu. Nah kalau teman-teman mau belajar lagi lebih dalam tentang bagaimana sih caranya bikin diagram gitu ya, cepet gitu, nggak pernah pakai kalau zaman dulu kan kita harus bikin diagram segala macam ribet ya, harus pakai tarik dulu segala macam ribet kayak gitu. Nah itu sebenarnya udah juga dibahas di ini ya, namanya adalah mermaid.js.md ini. Videonya yang ini sayang aja macet nih. Nah ini ya, ini videonya yang ini, itu dia ngejelasin tentang gimana sih caranya bikin apa itu Mermaid.js segala macam, contoh-contohnya tuh mermaid diagram tuh ada apa aja segala macam, itu dijelasin semua di dalam video yang ini gitu. Nah terus abis itu tadi mana nih, kita sampai mana nih, ini ya, terus ini berubah dalam bentuk flowchart segala macam kayak gitu-gitu. Nah terus abis itu sekarang kita masuk lagi ke dalam format berikutnya, ini buat para programmer nih gitu kan. Jadi kalau misalnya programmer segala macam pengen bikin suatu format tertentu gitu ya, untuk kebutuhan misalnya data-data segala macam kayak gitu, NoSQL data segala macam, itu biasanya bisa pakai namanya adalah JSON atau CSV format. Balik lagi, kalau misalnya pakai AI, gampang banget pakai AI sekarang, cuma tinggal masukin aja di belakangnya, jelaskan konsep bisnis dalam bentuk JSON kayak begini doang, belakang tambahin JSON, nanti udah keluar hasil outputnya kayak begini. Copy, masukin deh kemana gitu. Kalau pakai Makanot lebih enak lagi gitu kan, misalnya kayak gini, ini aja copy, klik copy, terus abis itu di sini nanti tinggal masukin aja enter/code block kayak begini, terus di sini paste
Nah, jadi bentuknya rapih kayak gitu kayak gini. Nah, itu ya. Atau sebenarnya di apa makanya banyak formatnya yang bisa teman-teman pakai. Ini gratis ya. Gua tuh ya. Ini ada admonitions, ada QR ya banyak lah ya. Kayak gitu-gitu. Bisa bikin QR code juga nih pakai Makanut. Jadi enak banget nih pakai Makanut gitu. Sip, gitu sih ya. Jadi ini outputnya tadi ya. Ini contoh lagi ya. Ekstrak nama kota dari teks berikut, keluarkan hanya data mentah aja terus ubah jadi bentuk JSON. Sekira Budi tinggal Jakarta sedangkan Andi menetap di Bandung. Ini contohnya dari AI itu bentuknya kayak gini ya. Sip, paling itu sih ya. Jadi itu episode 5 kekuatan contoh cara membimbing AI dengan menggunakan sampel. Yang kedua adalah ini cara memilih format hasil AI dari table point hingga kode format ya dengan menggunakan komponen format ya di dalam prompt kita gitu sih. Sip, itu sih ya. Oke, geng. Ya, mungkin itu dulu. Ada pertanyaan nih. Oh iya nih ada Mas Yudis nih. Oke, ada yang mau ditanyain, geng? Oh iya nih. Ini sih Bang, mau nanya, Ya, kedengaran silakan nggak ya? Mas. Iya, ya kedengeran. No, ini kan tadi ngomongin soal AI yang untuk data apa melatih untuk perform hal-hal yang kualitatif kan, Mm-mm. kayak tulisan segala macam artikel. Itu ada istilah overfitting dan underfitting nggak? Karena kalau dulu kan belajar machine learning untuk data kuantitatif kan, itu Mm-mm. ada overfitting sama underfitting. Nah, untuk tulisan-tulisan kualitatif itu ada nggak sih AI yang overfitting kayak gitu? Kalau ada, terus cara kita tahu kalau tulisannya overfitting gitu gimana? Makasih. Wah, gua out of my pay grade. Gua ya baru tahu tuh istilah overfitting segala macam ML ya, machine learning ya. Uh, Ah, Kalau data kuantitatif sih pasti kalau misalnya sekarang ya AI udah pinter sih segala macam dia udah bisa melakukan analisa data ya. Kalau misalnya data kualitatif ya itu lu harus setup parameter tertentu ya. Ini gua ngawang ya. Maksudnya kalau dari si kualitatif tadi gitu kan, maksudnya mau menganalisa suatu ini apa sih itu? Bisa jelasin dikit gak sih? Gue oh ya, ini. oh jadi yang aku pelajari dulu tuh kayak ada kita nge-train data nih untuk prediksi apa hal-hal yang sifatnya kuantitatif beberapa waktu ke depan. Mm-mm, Saya kasih data untuk melatih AI. Terus mm-mm. AI-nya tuh bisa ngerespon antara overfitting, yaitu AI-nya itu bukan mempelajari data yang kita kasih, tapi justru malah menghafal termasuk noise data-data error kecil yang kita masukkan ke AI itu. Kayak gitu, Bang. Hmm, kenapa lu udah coba fine tuning belum? Kalau fine tuning sendiri belum pernah sih bang. Cuma aku kan dulu kemarin dulu sih, dulu belajar machine learning juga kayak angat-angatan gitu. Jadi Hmm, banyak sedikit banyak lupa. Tapi hal yang aku ingat ya seperti overfitting kayak gitu bang. hmm. Buat gua sih dulu gua CS juga computer science sih. Kalau gua dulu Nah, belajar machine learning itu benar-benar sampai tingkat yang NN belajar neural network segala macam. Gua nggak dan industri gue mungkin nggak ke sana ya. Jadi kalau misal istilah-istilah kayak gitu gue harus buka-buka buku gue lagi nih zaman dulu nih kayak gitu ya. Um, gue nggak bisa jawab sih sekarang. Harus harus explore lagi baik tuh baik. apa overfitting segala macam bla 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 kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya buat yang gue tahu ya kalau misalnya mau melakukan analisa data kualitatif segala macam kayak gitu itu biasanya kita either kita melakukan yang namanya adalah fine tuning ya output AI-nya mau diarahin ke kayak gimana atau juga gue tuh waktu kuliah dulu tuh gue suka yang namanya adalah gue tuh ngeluarin kata-katanya itu masuknya kemana ya namanya adalah sentiment analysis kayak gitu ya jadi ada spesifik sebenarnya machine learning itu kan cuman dua ya melakukan klasifikasi sama klasterifikasi makanya gue harus buka buku gue lagi nih klasifikasi sama klasterifikasi gitu ya nah jadi dia itu misalnya contohnya kalau ada satu kalimat tertentu kayak gitu ini kalimatnya tuh negatif atau positif kayak gitu. Nah biasanya tuh machine learning bisa sampai sejauh itu zaman gua ya kuliah gitu kan gua kuliahnya udah lama juga nih. Nah kalau misalnya memang gue belum tahu lagi nih konteks itu apa tadi kan. Nah kalau misalnya mau melakukan itu juga kayaknya juga bisa melakukan pakai yang tadi kayak gitu ya. Pendekatannya tuh misalnya mungkin fine tuning lah segala macam untuk bisa melakukan evaluasi data hasil survei kualitatif gitu kan kayak gitu. Karena kan itu kan bisa
base-nya adalah text base kan. Kalau kuanti kan base-nya kan hitung-hitungan kan, angka udah jelas nih kayak gitu. Jadi mungkin startnya atau kick off-nya tuh dari situ. Cuman balik lagi, nanti kita eksplorasi lagi tuh. Apa sih namanya Mas tadi? Menarik nih. Gua Ah, apa nama apa loh? nama apa tadi Machine ini? learning. Bukan. Apa lagi? Di dalam machine learning overfitting sama underfitting. Overfitting. Hmm. Nih, Jadi ini kosakata yang apa yang perlu dipelajari kayak fine tuning tuh ya Bang ya. Kayaknya bisa membantu ya. iya. Nih gua Oke. harus undang temen gua yang jago ML nih. Jadi kalau kita computer science tuh luas banget ya, nggak mungkin gua bisa Oh iya. apa namanya coverage semua. Ada satu teman gua juga yang Tokped dia data science, ada juga yang di Telkom tuh dia itu juga ML juga. Nah kalau yang orang-orang kayak gini nih, yang memang kerjaannya tiap hari statistik, nah ini akan menarik nih ngajak ngobrol. Ntar Mas, santai. Nah ya Terus baik Bang. kemarin gimana tuh Mas? Ini katanya Mbak Sleeping Forest tuh kemarin yang Hmm. nanya Mas Yudis nih, yang Oh dynamic iya, pricing. itu lebih ke baru penasaran aja sih Bang. Oh, oke oke. Dynamic pricing. Sebenarnya malah aku tertarik gimana cara ngumpulin data dari beberapa platform untuk ngumpulin data-data harga barang-barang second. Kan misalnya motor nih, Mm-mm, kan ada merek, jenis, mm-mm, angka tahun, mm-mm, jarak tempuh. Nah, itu kan datanya di internet kayak misalnya Facebook Marketplace tuh kan mm-mm, berantakan tuh. mm-mm, Gimana caranya AI itu ngumpulin data dari platform-platform, mm-mm, terus ngerapin data-data berdasarkan ini apa varian kendaraan, terus angka tahun, juga jarak tempuh, terus divisualisasi harganya. Ada nggak ini korelasi antara apa tahun sama jarak tempuh terhadap harga jual mm-mm. pribadinya di marketplace? Wah, terus Kebutuhannya apa itu Mas ya, Mas Yudis ya? maksudnya lebih ke ingin nyoba-nyoba aja Bang, biar membantu misalnya mau cari barang second kan dari tahu nih harga pasarnya gimana biar nggak ada biar nggak gitu Oh, ada masalah. oke oke. Itu kalau kayak gitu sebenarnya prosesnya namanya scraping. Scraping marketplace gitu ya, either Tokopedia atau Bukalapak segala macam, terserah lah ya, platform-platform marketplace, OLX tuh kalau barang-barang second kayak gitu, nanti lihat korelasi harganya segala macam. Nah itu pakainya namanya adalah Beautiful Soup, kalau nggak Scrappy. Nah Itu apa Bang? oke. Ya makanya dibilang kan, kita tuh kalau anak-anak computer science atau ilmu komputer tuh luas banget. Enggak, ada yang jagonya di Spesialitas. mesin, iya, ada yang jagonya machine learning, ada yang jagonya data, ada yang jagonya coding, kayak gitu-gitu. Kalau gua coding dari zaman dulu. Ini namanya adalah Scrappy. Ada lagi yang namanya Beautiful Soup. Nih. Jadi ada Scrappy. Scrappy itu adalah satu framework yang kita bisa gunakan untuk bisa melakukan scraping data kayak gitu. Jadi misalnya ada data tadi gitu ya kan, misalnya data Tokopedia, data Bukalapak, bla 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 gitu. Nah itu nanti bisa diambil datanya, lalu diubah atau ditransform ke dalam bentuk yang kita mau gitu. Lalu kemudian untuk datanya hasil bersihnya, kemudian untuk bisa dilakukan analisa. Beautiful Soup juga sama. Beautiful Soup ini hampir sama kayak Scrappy kayak gitu ya. Ini untuk bisa melakukan itu tadi, ngambil data lalu kemudian datanya diubah ke dalam bentuk tertentu. Sebenarnya gue juga dulu pernah melakukan hal yang sama. Jadi ini nakal sih, kita off cam aja sih dulu. Ini gue dulu pernah juga melakukan hal yang sama ke Tokopedia juga sih. Itu gue ambil berjuta-juta data dari sana sih, dan gue lakukan analisa di sana kayak gitulah ya. Intinya kayak gitu, waktu zaman inilah udah lama gitu. Sebenarnya database-nya masih ada juga sih. Cuman ya itu gue nggak bisa kasih sebenarnya karena itu data-data Tugas semua. kita ya. Kan Iya, pribadi. nanti gue bisa disu sama Tokopedia gitu. Terus ya pakai toolsnya sama tadi, pakai Scrappy segala macam, terus juga pakai Beautiful Soup. Nah sekarang dengan adanya AI, sekarang kita jadi lebih mudah. Makanya dibilang AI itu udah penetrasinya udah luar biasa banyak, ke mana aja gitu kan. Kita mau belajar apapun itu udah gampang banget
gitu kan segala macam. Terus juga ya tadi mau melakukan apapun gitu ya, pakai AI agent mungkin dia bisa melakukan hal yang sama. Dia akan melakukan muter terus gitu ya. Pokoknya dia nanti akan bikin kodenya, dia yang akan bikin itu. Nanti tinggal bilang aja di AI agentnya, tolong buatkan saya, ini ada website namanya ini, tolong buatkan saya crawl engine untuk bisa ngambilin datanya gitu ya, dengan ininya apa tadi, mau pakai Scrappy, mau pakai Beautiful Soup, atau alternatif lainnya yang datanya bisa gua ambil kayak gitu. Nanti dia AI-nya akan bikin kayak gitu sih. Oke, gitu sih Mas Ini ya, Yudis ya. kita juga perlu belajar best practice dari kabupaten itu. Oh, oke. Ya agak putus-putus Mas. Mas, tapi berarti kita juga perlu belajar bahasa Inggris buat promptingnya untuk semua bahasa gitu. Berarti Iya betul. Prompting itu makanya kan prompting itu penting banget ya. Ini saya ngasih kan ilmunya gratis, gue juga bingung. Orang mungkin udah pada pinter segala macam. Ini belajarnya susah loh, ini belajar prompting. Kayak gitu. Belajar prompting sama AI agent tuh yang penting. Oke. Itu tadi Mas sama yang tadi ya. Mungkin kalau yang bisa kemarin saya udah nulis tuh yang masalah perhotelan. Kalau misalnya masa ini nanti saya kirimin ya. Saya udah tahu nih namanya Mas Yudis. Nanti saya mention itu udah ada sih ininya. Nanti mungkin saya DM deh materinya. baik. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalau mau coba implementasi tuh dynamic pricing segala macam bla bla bla, itu juga kita jadi belajar banyak dari sana. Oke, mungkin itu sih ya diskusi, mungkin kita turunin dulu tensinya dikit nih gitu kan supaya yang lain ngerti lagi nih gitu kan. Mungkin masih ada yang baru-baru. Kita lanjut dulu nih materi. Yuk silakan Mas Sony. Oke, Oke, yuk Mas. saya share screen dulu. Oke, sudah ya. Oke, saya akan lanjut untuk materi AI agent, teman-teman. Jadi kemarin kita udah belajar AI agent, di mana AI agent itu kita bisa berikan tangan dan kaki. Maksudnya adalah kita bisa memberikan instruksi kepada AI untuk melakukan tugas langsung. Dia bisa mengerjakan edit file, dia bisa baca Google Docs, dia bisa kirim email, dan lain-lain. Kemudian cara berpikir agen AI itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan lanjut di episode 5, yaitu mengapa antarmuka itu penting. Menjelajahi rumah AI agent, CLI vs desktop. Ini nanti akan saya jelaskan ya. Oke, yang pertama, ketika kita, teman-teman itu mendengarkan istilah AI, saya yakin ya, untuk sekarang sih masih banyak teman-teman yang berpikir bahwa ChatGPT itu pasti masih banyak teman-teman yang berpikir AI itu ya ChatGPT atau Gemini atau apalagi Claude mungkin, ini menurut saya masih awam juga sih Claude, mungkin kebanyakan orang pada tahu ya AI itu ChatGPT ya. Tapi AI agent itu, tidak bisa sesimpel seperti ChatGPT hanya chat tanya jawab aja di web ChatGPT ya, tapi AI agent itu perlu satu platform yang perlu diinstal di dalam laptop atau device kita, sehingga AI agent itu bisa melakukan banyak hal. Ya contohnya seperti di materi sebelumnya, dia bisa edit file langsung, dia bisa kirim email dan lain sebagainya. Jadi di sini, akan saya jelaskan ya, AI agent, dia itu memiliki rumah, istilah rumah. Nah, istilah rumah AI agent ini itu terbagi menjadi 2, dunia yang berbeda ya teman-teman. Yang pertama itu ada yang namanya CLI. CLI itu command line interface, jadi tampilannya nanti akan saya lihatkan, tampilannya ya cuman teks aja. Yang satu itu adalah desktop. Nah, desktop itu ya seperti aplikasi seperti ini ya, ini adalah aplikasi desktop atau ChatGPT ya seperti ini ya bisa dibilang desktop. Kalau CLI itu ya seperti ini ya, di gambar contoh ini, dia berbasis teks cuman hitam putih gitu doang.
Nah itu, eee, rumah AI agent ya teman-teman, ada CLI dan desktop. Nah, kalau di materi sebelumnya kita juga sudah ini ya, mengenal AI agent berbasis desktop, saya udah berikan juga ini contohnya yaitu, anti gravity, teman-teman bisa download juga nih kalau misalnya belum download. Anti gravity 2.0 itu adalah, bisa dibilang ini rumah AI agent tipenya adalah yang desktop. Nah, ini ada anti gravity CLI. Nah, kalau yang desktop itu teman-teman bisa download ini ya. Nah, kalau download desktop itu sangat mudah ya. Seperti teman-teman install software-software pada umumnya itu biasanya tinggal download, terus buka, next-next aja sampai selesai. Nah, kalau CLI itu agak rumit ya teman-teman ya. CLI itu kalau kita lihat di anti gravity, kalau kita lihat di bawah di sini ya, cara menginstal CLI itu meskipun di sini sebenarnya kalau orang awam, non programmer pasti bingung ya, "Loh ini tombol download-nya mana?" Nah, ini akan susah. Nah, untuk download CLI untuk secara teknis itu sebenarnya kita butuh ini ya, apa namanya, buka terminal. Nah, kalau misalnya di Windows, kita perlu buka terminal, Windows sama terminal. Nah, kemudian di sini kita copy, kemudian masukkan linknya ke dalam sini, kemudian enter aja. Ini karena saya udah install, jadi saya tidak enter ya. Nah, terkadang itu juga ada problem-problem ya ketika install. Misalnya ada permission file tertentu yang harus diaktifkan, misalnya harus install dulu Node.js dan lain-lain. Nah, ini agak ribet kalau kita install modenya CLI, tapi kalau misalnya teman-teman pengen coba yang non programmer itu sebenarnya teman-teman bisa minta bantuan dengan AI agent. Nah, caranya, teman-teman download ini ya, Anti Gravity Desktop, terus jalanin aja, kemudian nanti tinggal ya udah minta AI agent-nya aja. Misalnya di sini ya, kita udah buka, AI agent Anti Gravity, tinggal di sini saya copy aja. Misalnya pakai Anti Gravity ya, udah tinggal gini aja, saya ingin Anda langsung menginstal agent CLI secara otomatis, ya. Enter aja, nanti AI agent-nya itu akan menginstalkan AI agent, nah ini agak lucu ya, AI agent install AI agent ya. AI agent desktop dia akan menginstal AI agent CLI. Nah, nanti dia akan kalau misalnya ada kendala ketika instalasi, dia AI agent desktop-nya ini nanti dia akan mencari cara bagaimana supaya CLI-nya itu bisa terinstall di laptop atau PC kita. Ya, jadi dengan cara kita memberi instruksi kepada AI agent desktop ini udah, daripada kalau misalnya yang kesusahan harus install macam-macam, ya tinggal minta aja AI agent. Itu caranya. Ini tinggal enter aja udah selesai sih teman-teman. Tinggal biarkan AI agent-nya kerja, kita tinggal ngopi-ngopi aja, nanti udah selesai. Itu untuk, AI agent CLI ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini contoh untuk Cloud Code dan ini untuk Anti Gravity, kemudian ini untuk Open Code, ada banyak sih teman-teman untuk ini AI agent di luar sana, tapi yang paling banyak yang istilahnya ini ya, perusahaan-perusahaan yang menguasai di bidang AI itu kan ada dari Google, ini Anti Gravity, kemudian Claude dari Anthropic, kemudian ChatGPT ada, ini Codex untuk nama ini ya, apa, CLI-nya, kemudian ada Code dan lain-lain. Nah, ini saya akan coba perlihatkan juga, ini saya install di device saya, misalnya saya ini punya Anti Gravity ya.
Ini dengan catatan udah terinstall ya teman-teman. Ini karena saya udah install anti gravity-nya, jadi saya cuman ketik AGY seperti ini, ya udah kita bisa ngobrol sama AI. Halo, selamat malam. Nah, bentuknya seperti ini kalau CLI. Nah, kalau bagi teman-teman non-programmer ini mungkin agak puyeng ya, cuman teks doang, kemudian nggak ada tombol-tombolnya. Saran saya kalau non-programmer sih, ya udah pakai ini aja yang desktop. Kemudian, ini udah bisa contoh yang lain juga, ada open code. Nah, ini juga sudah terinstall di ini, device saya, jadi saya cuman ketikkan perintah seperti itu. Kalau teman-teman belum install nggak mungkin bisa ya ketik seperti itu, harus install dulu. Caranya gimana? Ya udah minta ini aja, AI agent untuk installin OpenCode gitu, udah. Nah ini contohnya. Halo, apa kabar? Oke, seperti itu ya. Untuk contoh tampilannya, AI agent yang command line interface, ya karena yang desktop. Nah desktop yang seperti teman-teman sudah lihat ya, bentuk tampilannya seperti ini, lebih gampang untuk menggunakannya. Ada tombol-tombolnya di sini ketika kita mau ganti-ganti folder, ketika kita mau chat, ganti ininya, model-modelnya juga bisa. Kalau kita pakai yang mode ini kan harus ketik manual ya, modelnya apa, kemudian perintahnya apa, ini pakai slash, model. Nah, ini kita ganti. Kemudian kita mau ubah permission-nya supaya AI-nya nggak kebanyakan tanya. Nah itu, ya udah lewat setting aja gitu. Kalau CLI itu, ya gini tuh teman harus ketik-ketik. Mungkin kalau untuk bagi yang programmer, kalau saya pribadi saya lebih suka, pakai yang CLI karena lebih ringan dan, ini aja, enteng aja teman-teman. Kalau non-programmer itu saya nggak anjurkan sih pakai yang CLI. Itu ada anti-gravity teman-teman yang selalu saya ini mention ya, ketika menggunakan AI agent itu menurut saya yang paling bagus itu pakai anti-gravity karena, eee, gratis, kemudian juga kalau berbayar pun banyak promonya teman-teman kalau misalnya pengen upgrade yang Pro dibandingkan dengan yang lain. Sini ada Cloud Desktop, kemudian ada OpenCode Desktop, kemudian ada Paseo, dan lain-lain. Nah, kalau, kita lihat di sini ya, untuk perbandingan harganya, anti-gravity itu sebenarnya dia ada gratis juga, Cloud Code juga ada yang gratis, untuk ChatGPT atau Codex itu juga ada yang gratis. Nah, tetapi gratisnya pun juga terbatas ya teman-teman ya, hasilnya pun juga nggak sebagus yang Pro. Nah, kalau yang anti-gravity itu berapa ini harganya nih judulnya? Sekitar 300 ribuan teman-teman, untuk yang Pro ini ya. Kemudian kalau Cloud itu juga, sama, sekitar $17 itu berapa ya, 300, 400 ribuan ya rupiah. Kemudian kalau ChatGPT Codex itu ini Go, 75.000 plus 300.000. Nah, yang pasti semakin mahal, output-nya semakin bagus ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman, nggak bisa menjangkau untuk harga langganannya, bisa pakai yang free aja nggak apa-apa, dan sepengalaman saya pakai anti gravity yang free, itu udah cukup kok untuk melakukan tugas sehari-hari. Kalau teman-teman mengerjakan tugas sehari-hari itu sangat banyak, ya saya sarankan sih pakai yang Pro ya. Nah, kenapa saya rekomendasi untuk ini, anti gravity, karena ya itu ya, banyak promo-promonya, kadang ada promo diskon 90%. Setahu saya sih kalau yang lain, itu jarang ya ada promo-promo begitu. Nah, saya sarankan pakai anti gravity sih. Dan ada open code, ini juga bagus teman-teman, saya juga pakai sebelumnya.
Ini $5. Kalau open code itu modelnya, kalau anti gravity itu kan modelnya pakai model AI-nya Google ya. Kalau Claude itu model AI-nya Claude. Ini juga sama ChatGPT modelnya, pakai ChatGPT. Kalau open code dia sebenarnya hanya sebuah, apa ya, aplikasi pembantu aja supaya kita bisa menggunakan AI agent. Tapi sebenarnya AI-nya itu si open code itu udah nggak punya AI-nya sendiri. Dia pakainya tetap ini Google, Claude, Codex, dan lain-lain. Nah, tapi di sini pilihannya sangat banyak. Kalau anti gravity ya udah dia terbatas hanya bisa pakai model punyanya Google. Claude, ChatGPT juga sama, dia hanya bisa pakai model sebatas ya punyanya dia aja. Kalau open code itu bisa macam-macam, bisa pakai Google, bisa pakai Claude, bisa pakai ChatGPT. Ini tinggal pilih aja dan ini cukup murah. Kemudian ada Paseo. Nah, kalau Paseo ini totally free, totally free-nya itu tapi hanya untuk aplikasinya aja ya teman-teman. Nah ini contohnya Pasio, ini free tapi hanya sebatas ya aplikasinya gini, kalau mau chat di sini harus integrasi dulu dengan AI-nya. Nah tadi sudah saya sampaikan juga AI dari anti gravity itu kan dia pakainya ya pakai AI model Google sendiri, Claude sendiri, ChatGPT sendiri. Sedangkan yang open code, dia pakai ini, 3 ini bisa dan masih banyak model-model yang lain. Dia tidak menyediakan AI model sendiri. Tapi kalau Pasio, dia tidak menyediakan AI modelnya sendiri dan dia tidak memberikan biaya untuk AI-nya. Jadi dia terpisah gitu. Dia aplikasinya gratis di sini, tapi kita harus integrasikan di dalam setting sini untuk bagian provider, nah ini namanya provider ya, kita harus connect-kan gitu. Nah ini kita harus berbayar juga untuk terpisah langganannya. Cuman untuk Pasio ini kelebihannya, dia bisa selain multi provider tadi ya, dia bisa dijalankan lewat HP, tapi di sini saya tidak akan demokan, saya cuman, ini kasih tahu ke teman-teman, AI agent itu ada banyak. Nah salah satu contohnya, salah satu ya, salah berapa ini, salah 5-nya ya ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Itu untuk AI agent desktop. Yang pertama tadi ada AI agent CLI, saya udah berikan contohnya, tampilannya seperti apa, dan AI agent desktop. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mana yang harus dipilih? Ya, balik lagi ya teman-teman, kalau memang non-programmer dan nggak kebiasa ya untuk melakukan perintah-perintah by text seperti ini, full text, ya pakai aja yang desktop gitu. Kalau teman-teman memang ini programmer dan nyaman aja ya pakai yang seperti ini, ya itu bisa pakai CLI dan CLI ini keunggulannya ya lebih enteng aja teman-teman, dibandingkan kalau yang desktop. Selain aplikasinya ini agak gede, juga untuk prosesnya mungkin akan lebih cepat menggunakan yang CLI ini. Kalau CLI ini lebih enteng. Nah, ini terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kalau saya sarankan yang non programmer ya mulailah coba yang desktop. Kalau programmer ya pakai CLI. Oke, itu untuk materi ini rumah AI agent ya teman-teman, sudah ada gambaran CLI dan desktop. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke materi membongkar isi kepala AI agent, struktur folder dan dokumentasi. Nah, begini. Jadi sebenarnya kan kalau teman-teman install AI agent seperti anti gravity, ya udah itu bisa langsung digunakan aja di sini. Langsung bisa buat kita chat, bisa langsung kita suruh untuk buat file, buat
dokumentasi, untuk ngirim email, dan sebagainya, ya udah langsung aja di sini. Tapi di sini adalah salah satu bagian yang menurut saya sangat-sangat penting. Ketika kita menggunakan AI Agent, kita itu butuh untuk melakukan dokumentasi, apa sih yang harus dilakukan nanti AI Agent-nya ini. Nah, itu berbentuk seperti ini teman-teman, folder dan file-file tertentu yang istilahnya itu guardrails ya teman-teman. Istilahnya guardrails atau panduan untuk AI Agent-nya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di dalam folder, itu kita perlu banget menambahkan, ini istilahnya SOP ya. Nah, kalau teman-teman kerja kan pasti ada SOP ya, apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika mengerjakan sesuatu. Nah, kita juga bisa memberikan ini kepada AI berupa guardrails atau SOP tadi ya. Nah, untuk struktur folder atau filenya, nah itu seperti ini teman-teman. Nah, ini ya sudah saya buatkan contohnya. Ya, agents, instruction, memory, kalau contoh prompt enggak ya ini, cuman nanti akan saya demokan. Kemudian ada .agents. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Ini sangat-sangat penting ketika teman-teman menggunakan AI agent. Supaya ketika kita menggunakan AI agent itu menjadi lebih efektif dan efisien, dan yang pasti jarang melakukan halusinasi ya. Nah, kita akan bedah satu persatu. Yang pertama, nah ini ada folder agents ya. Kita lihat di sini. Nah, folder agents di sini. Nah, di dalam folder agents itu ada banyak folder lagi ya di dalamnya ya. Ada agents. Nah, agents ini itu ibaratkan seperti karyawan teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan AI agent, kita bisa apa istilahnya, bisa memiliki karyawan yang banyak berdasarkan keahlian-keahlian tertentu gitu. Nah, kalau contohnya ini saya cuma buat satu sih teman-teman, editor konten. Jadi nanti AI agent-nya ini memiliki satu karyawan yaitu editor konten. Nah, nanti isinya juga akan saya perlihatkan. Jadi yang pertama agents ya, ini meja kerja karyawan. Jadi ada banyak sekali misalnya, eee, teman-teman di AI agent-nya ini kebutuhannya apa, misalnya kita perlu karyawan yang bisa membuat, apa namanya, PPT itu apa, slides, kemudian bisa membuat report dan lain sebagainya. Nah, itu kan harus dipisah-pisah tuh. Bayangkan kalau ada satu orang yang bisa mengerjakan semuanya sekaligus, itu kan nggak mungkin ya di dalam satu perusahaan besar itu kan pasti ada satu-satu, orang yang memiliki keahlian yang berbeda-beda. Nah, ini sebenarnya sama seperti AI agent kita bisa pisah-pisah. Nah, kemudian setelah agents itu ada yang namanya skills. Nah, skills itu seperti sertifikat keahlian. Ya, jadi AI agent kita bisa berikan kemampuan, keahlian. Nanti dia bisa melakukan apa saja. Nah, sebenarnya ini isinya juga sebuah teks aja, teman-teman. Nah, ini akan saya perlihatkan di sini, tadi skills ya. Nah, di sini contohnya ada skills-nya atau keahlian dari AI agent-nya, yaitu analisis keuangan, katalog toko, marketing, penyaringan CV, riset. Nah, AI agent saya ini nanti dia punya keahlian dan isinya sih apa sih sebenarnya? Sebenarnya hanya teks saja, teks instruksi aja teman-teman, skill itu. Apa yang harus dilakukan, kemudian langkah-langkahnya apa. Nah, itu adalah skill. Nah, ini sangat penting sekali, nanti akan saya demokan ya, ini akan menarik. Bedanya apa sih pakai skill atau enggak, gitu. Nah, skill sebenarnya hanya sebuah teks yang berupa instruksi apa yang harus dilakukan. Kemudian ada task, ada tugas ya. Nah, kalau ini nanti cuma AI-nya aja sih yang akan
menulis ya, ketika kita suruh nanti AI-nya dia akan nulis di dalam sini apa yang sudah dikerjakan. Kemudian schedule task atau tugas terjadwal, nah kita juga bisa memberikan perintah kepada AI agent untuk bisa melakukan tugas terjadwal di dalam laptop kita gitu. Jadi kita nggak usah instruksikan, nanti di dalam folder sini, schedule task ya ini. Oh ya, benar. Nah, nanti dia akan contohnya ya ini ya, setiap jam 8 pagi dari Senin sampai Jumat, nanti AI agent saya ini akan otomatis melakukan tugas seperti ini. Dia akan mencari topik hangat di media sosial. Nah, itu sangat possible, sangat mungkin dilakukan oleh AI agent ya. Kemudian ada memories. Nah, memories ini ya seperti otak lah ya teman-teman. Itu AI-nya bisa menyimpan percakapan apa atau konteksnya apa yang kita lakukan ya ketika mengobrol dengan AI. Ini untuk mencegah AI agent-nya itu terkena amnesia karena sering sekali ya pengalaman juga kalau awal-awal ketika saya menggunakan AI itu AI-nya tuh sering amnesia, sering lupa gitu. Apa yang sudah kita obrolkan tuh sering lupa. Nah, dalam folder memories ini nanti AI agent akan mencatat ya. Ini contohnya ya. Contohnya di dalam memories folder ini, saya berikan gaya bahasa. Jadi nanti si AI agent-nya itu akan selalu mengingat gaya bahasa ketika ngobrol, gitu. Nah, ini contohnya bahasa yang akrab, seperti mengobrol dengan rekan kerja di kafe. Nah, nanti ketika chat, ya udah selamanya AI-nya itu akan seperti itu, nggak akan lupa dia. Nah, ini bisa tambahkan apapun ya teman-teman, ketika mau, settings AI agent-nya, mau mengingat apa, kemudian di sini ada contoh preferensi audience, itu contohnya, memories. Jadi AI agent-nya nggak amnesia teman-teman. Kemudian folder logs, nah logs ini adalah, AI agent-nya nanti dia akan menulis di sini. Jadi kalau yang logs dan tags tadi, ini nanti AI-nya akan nulis di sini. Kalau tags ini berbentuk ini ya, teks yang mudah dibaca oleh manusia ya, apa sih tugas yang sudah dikerjakan. Kalau logs ini lebih ke seperti sistem. Jadi nanti AI-nya ketika mengerjakan sesuatu, dia akan mencatat ke dalam logs ini, kemudian dia akan mencatat ke dalam sini berbentuk, seperti sistem gitu. Oke, ini nggak usah dipusingin teman-teman, ini AI-nya yang akan nulis di sini. Fungsinya untuk itu ya. Oke, kemudian ini bagian yang terakhir, dokumen yang paling luar ya. Tadi kan kita udah lihat di sini, di dalam folder agen sini ya, ada beberapa folder, ada skills, tasks, logs, memory, dan lain-lain. Nah, di bagian luar sini itu ada 3 file yang sangat penting. Karena ketika kita menjalankan AI agent, nanti dia akan baca 3 file ini dulu teman-teman. Ini ada agents, ada instruction, dan memory. Nah, fungsi utama agents itu dia akan ketika kita chat dengan AI-nya, dia akan baca ini dulu, agents. Nah, agent itu dia sifatnya adalah general ya, bentuknya umum dan scope-nya itu menyeluruh gitu. Dia melingkupi semua apa yang ada di dalam agents, instruction, memory, tapi secara general atau secara umum. Tidak banyak tulisan atau perintah-perintahnya. Nah, ini untuk membantu AI agent-nya nanti, ketika kita memberikan perintah, dia akan baca ini dulu. Oh, saya itu siapa? Apa yang harus saya lakukan? Nah, misalnya di sini ada contoh skills atau keahlian, yaitu analisis laporan keuangan. Oh, di sini saya punya keahlian sebagai analisis laporan keuangan. Detailnya ada di mana? Detailnya ada di skill sini, analisis keuangan. Di dalam sini itu ada SOP-nya. Nanti AI agent-nya akan melakukan seperti ini.
nanti akan saya demokan ya. Nah, ini untuk agents.md ya. Kemudian instruction, nah instruction ini adalah instruksi pedoman umum atau instruksi asisten. Nah, ini juga masih umum ya. Kalau detail-detailnya itu ada di skill. Nah, seperti bahasa, keterbacaan, ketelitian data, kemudian pedoman khusus per kategori tugas, batasan dan pantangan apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan. Kemudian ini ada catatan, pedoman ini adalah aturan tertinggi asisten di seluruh bidang kerja proyek ini. Maksudnya ya ini panduan utamanya gitu teman-teman. Kemudian memori. Nah, tadi kan ada memori yang ada di dalam sini ya. Nah, sekali lagi saya jelaskan tadi ya, AI agent nanti dia akan baca ini dulu, baru dia akan ke detailnya di sini. Jadi yang ada di sini itu adalah bentuk umumnya ya. Nah, kalau dilihat di sini kan ada perintahnya. Dokumen ini berfungsi sebagai peta navigasi untuk ingatan. Nah, di sini juga ada mention ke folder memories. Kemudian di sini juga ada file-file yang mereferensikan gaya bahasa, kemudian preferensi, dan lain-lain. Nah, ketiga file ini sangat penting ketika kita bekerja dengan AI agent. Supaya AI agent-nya itu ya seperti inilah teman-teman, perusahaan teman-teman. Kalau nggak ada SOP, nggak ada aturan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan, ya kan chaos ya teman-teman ya, kacau ya. Nah, oleh sebab itu, ketika menggunakan AI agent harus menggunakan SOP atau guardrails atau apapun istilahnya ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya juga hanya sebuah teks, teman-teman. Dan kita bisa buat ini juga menggunakan AI. Poinnya adalah teman-teman harus ini ya, menggunakan SOP atau guardrails AI agent itu. Kita langsung aja ke prakteknya aja ya, teman-teman ya. Ini saya udah ada satu folder yang namanya demo. Kemudian kalau kita lihat ya di sini ya, ini ada 7 folder. Oke. Nah, di dalam folder ini belum ada SOP AI agent-nya. Saya akan coba sesimpel gini dulu. Siapa? Nanti dia akan menjawab. Saya adalah anti gravity assistant coding bla bla bla. Ini masih nggak ada itunya SOP-nya. Oke, kemudian saya akan coba seperti ini. Buatkan katalog untuk keripik singkong pedas. Oke, saya bikin baru chat dulu di sini. Nanti dia akan mengerjakan. Oke, kita tunggu. Sambil tunggu, saya akan coba prompt lagi yang lain. Ini dibuatkan katalog untuk keripik singkong pedas. Oke, dia seperti ini ya. Dia lagi generate apa ini gambar. Kalau ini, nah bisa dilihat ya teman-teman ya. Ketika saya menuliskan prompt seperti ini, analisis pengeluaran dari laporan bulan ini. Nah, bisa dilihat AI agent-nya ini, dia tuh kehilangan arah, teman-teman. Dia itu malah baca bener sih finance dashboard ya, seharusnya. Tapi dia malah baca katalog, dia baca marketing konten, dia baca semua folder karena dia nggak dikasih SOP. Ya, dia jadi halu kemana-mana nih. Bandingkan ketika saya akan copy ya foldernya ini, sudah saya buat tadi, ini. Saya copy ke dalam folder ini. Oke, dalam folder demo. Nah, ini kan kita ngobrolnya di dalam folder demo ya. Ini juga harus disesuaikan teman-teman kalau misalnya AI agent-nya ngobrol di mana foldernya. Nah, harus foldernya juga sesuai. Misalnya di sini kan saya folder demo kan. Nah, tadi kan belum ada nih. Ini. Nah, ini saya copy tadi karena foldernya terpisah. Saya masukkan ke dalam sini SOP-nya. Ini saya hapus saja nih untuk prompt. Oke. Nah, kemudian saya akan buat
percakapan baru berdasarkan ini ya, SOP yang sudah saya masukkan. Kamu siapa? Oke, kita coba bandingkan dengan yang tadi. Nah, bisa dilihat teman-teman, yang tadi di awal dia seperti ini, saya adalah anti graffiti asisten coding bla bla bla. Setelah kita berikan SOP, nah dia tahu dia siapa. Halo, saya adalah Karsa, asisten utama Anda. Nah, Karsa ini tadi saya beri nama ngasal aja sih ya. Kamu adalah Karsa. Oke. Saya adalah membantu mengkoordinasikan seluruh tugas harian Anda. Menjalankan apa ini? Pengelolaan katalog toko, analisis keuangan, membuat konten, dan lain-lain. Nah, bayangkan aja kalau misalnya keahlian-keahlian ini kan khusus-khusus ya di berbeda bidang ya. Kalau kita tidak pisahkan SOP-SOP-nya di sini, skills, dan misalnya nanti ketika kita membuat, eee, apa namanya, task baru atau tugas baru, kita kalau tidak pisahkan, ya bayangkan aja kalau ada satu orang manusia yang dia bisa melakukan semuanya gitu kan nggak mungkin ya. Nah, kita harus pisah-pisahkan seperti itu. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Sekarang kita coba lagi untuk prompt yang ini, analisis pengeluaran dari laporan bulanan. Coba ya, apa yang akan dilakukan? Bisa lihat ya, AI agent-nya dia pinter, dia akan nih membaca langsung skills atau keahlian yaitu analisis keuangan dan dia langsung baca folder yang sangat tepat, demo finance dashboard. Bandingkan dengan yang ini. Nah, bahkan yang ini pun belum selesai nih. Karena AI-nya halusinasi dan dia bingung mau kemana. Karena prompt-nya hanya analisis pengeluaran dari bulan ini. Ya, dia akan melakukan semuanya di sini. Dia ngecek satu-satu, bla bla bla. Kemudian dibandingkan dengan yang ini, itu udah pinter banget teman-teman. Nah, dia sudah baca keahliannya apa, ya udah melakukan hal tersebut. Nah, kalau kita lihat skill-nya itu adalah ini ya, SOP-nya, tujuan meringkas transaksi keuangan, kemudian langkah-langkahnya ambil data, totalkan, bla 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 bla. Sudah beres. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu sih teman-teman untuk AI agent. Ini istilahnya SOP ya, atau guardrails. Dan tadi juga sudah ini juga teman-teman tahu perbedaan CLI dan desktop. Sekali lagi ini mungkin saya tekankan ya bahwa ketika memakai AI agent sangat-sangat penting membuat SOP AI agent. Kalau enggak ya ya udah seperti tadi ya teman-teman lihat dia halusinasi dan dia mengerjakannya asal-asalan. Oke, itu aja sih teman-teman. Mas Mamuang, nanti dikira hacker Mas kalau pakai CLI. Ya keren kan Mas kalau mau gaya-gayaan ya. Mau terlihat keren ya misalnya di kantor atau, di mana gitu, di kafe kerja buka CLI, wih hacker itu kan keren ya kalau pakai CLI. Oke, itu aja Mas Agung. Oke, mungkin saya kasih tambahan sedikit ya. Jadi ini tadi yang dijelasin Mas Sony itu menarik banget tuh sebenarnya. Apa soal AI agent yang sebentar. Tadi mana Mas? Ini nomor 6 ya. Nomor nomor 5 sama nomor 6 ya. Nomor 5 itu kan ngebahas tentang gimana sih caranya kita ada berbagai macam provider yang kita bisa pilih gitu kan. Kalau misalnya nomor 6 ini tentang struktur folder dan juga dokumentasi gitu ya. Nah, mungkin saya kasih tambahan dikit aja di bagian ini. Apa namanya? Yang tadi Mas Sony kasih lihat .agents. Mungkin kalau di Windows gitu kadang-kadang .agents folder ini tuh nggak muncul gitu. Jadi dia kalau di Windows itu dia kadang-kadang .file Mas Sony ya, dot directory atau .files tuh kadang-kadang nggak muncul kan? Iya. Iya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman ada kendala kayak gitu, teman-teman bisa suruh yang tadi entah anti gravity atau apapun itu, suruh bilang aja, tolong buka folder ini di dalam Visual Studio Code atau VS Code kayak gini. Nah, nanti dia akan buka VS Code
kayak gitu. Jadi dia akan muncul tuh gitu. Kadang-kadang kalau Windows cuman kita buka doang pakai Windows Explorer, kadang-kadang suka gitu ada ininya gitu. Nah terus mungkin catatan lagi di sini ini ya, ini adalah sesuatu hal yang nyarinya susah. Ini nih mungkin empasisnya tuh di sini kayak gitu. Jadi ini adalah hasil saya muter-muter nyari di internet tentang gimana sih sebenarnya struktur folder AI ini yang bener tuh kayak gimana. Belum ada juga salah satu referensi satupun yang benar-benar ngejelasin secara terstruktur tentang gimana sih caranya bikin folder AI atau yang tadi Mas Sony bilang SOP atau guardrails tuh yang bener gitu. Nah akhirnya saya cari dari berbagai macam referensi dan saya menemukan ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat atau mau screenshot di sini, ini udah ada ya struktur folder yang bener gitu ya. Jadi gimana sih caranya untuk bisa bikin ya kalau tadi istilah masuk SOP atau guardrails yang bener di satu spesifik folder pada saat kita di dalam agent. Misalnya kayak tadi agents tuh untuk bikin SOP utamanya, instructions untuk bikin perintah kerjanya, memori dan seterusnya. Ini agents dan skillsnya. Ini juga struktur-struktur folder turunannya kayak gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita ngelihat standarnya, jadi dari setiap provider yang tadi Mas Sony ceritain kayak misalnya Claude, ada Open ChatGPT, terus juga Open Code macam-macam kayak gitu. Mereka tuh punya standar yang berbeda. Jadi kalau misalnya Claude dia ada pakai titik Claude, ada misalnya ChatGPT pakai apa maksudnya? Codex ya, .codex ya kalau nggak salah ya. Ya, terus ada anti-gravity, anti-gravity segala macam. Terus ini sepertinya mereka sudah menstandarkannya jadi .agents kayak gitu. Jadi terkadang setiap provider itu punya sebutannya egonya masing-masing untuk bisa mengimplementasikan folder-folder ini. Itu buat brandingnya mereka sih. Tapi jadi akhirnya mereka standarnya kayak gini. Dan ini juga folder-folder turunannya juga ini susah nih nyarinya kayak gitu kan, karena memang untuk saat ini di dunia AI, di dunia per AI agentan belum ada standar khusus yang benar-benar menentukan foldernya tuh harus kayak gini. Ada beberapa yang memang sudah jadi standar, yaitu ini agents.md, ada .agents ini udah jadi standar, ini dua nih udah jadi standar. Jadi waktu sebelumnya kita udah pernah ngebahas soal AI memory ya, otak dan memori sang agent. Ini ada agents.md, maksudnya tuh ini. Kalau .agents, nah ini yang tadi baru Mas Sony bahas, jadi kayak gitu. Nah mungkin ini nanti juga akan bisa berubah lagi, tergantung ya suka-suka si para provider ini, tergantung egonya masing-masing. Tapi mereka tuh sekarang saat ini entah itu Claude, ChatGPT, atau anti-gravity segala macam dari Google, itu mereka sekarang sedang tergabung ke dalam satu komunitas AI yang kemudian mereka sekarang sedang bikin ya standar-standar baru. Jadi buat kita yang belajar tentang AI agent jadi lebih mudah gitu ke depannya, karena mereka menstandarkan semuanya, udah nggak pakai branding mereka masing-masing lagi. Jadi buat save-nya teman-teman bisa pelajarin nih struktur foldernya yang bener tuh kayak gini, kayak gitu sih gitu. Oke, mungkin tambahannya dari saya sih itu ya. Oke. Terus, nah itu tadi tuh Mas Yudis tuh nanya tuh gimana caranya buat bikin inian, crawling engine atau scraping engine. Nah itu bisa pakai skill. Nah nanti stay tune Mas. Nanti kita ngobrol lagi soal ini. Gimana cara scraping atau skill tuh kayak gimana sih, komponen skill tuh dalam AI agent kayak gitu. Nah oke. Terus gimana lanjut lagi Mas Sony? Sudah sih, saya masuk itu. Ya mungkin itu Teman-teman ada yang mau nanya? yang Mas Yudis itu, kalau sekarang kan AI kan udah beda ya seperti zaman dulu ya. Dulu kan ya machine learning itu ya. Machine learning ya. Nah kalau sekarang kan udah ya AI kan udah sangat canggih banget ya. Itu udah secara teknis-teknis atau terms-terms yang dulu-dulu itu kan sudah istilahnya di-handle oleh para big company kayak ya Google, anti-gravity, terus Claude dan lain-lain itu kan udah di-handle oleh mereka semua, sehingga kan udah jarang ngaco kan sekarang AI kan. Udah beda seperti dulu. Kalau dulu kan seperti tadi harus data kualitatif, kuantitatif, harus di-training gini gitu, parameter dan lain-lain. Nah, kalau sekarang sih ya kita
tinggal itu, kasih perintah aja, kasih skills, kasih guardrails itu sekarang udah canggih. Itu kayaknya udah beda sih, seperti yang zaman dulu gitu. Meskipun saya juga nggak terlalu ini ya, mempelajari machine learning ya. Itu sih. Oke. Ya mungkin kita bahas nih dikit lah ya tentang apa ML deh nih. Ini gue buka-buka lagi nih harus ini. Dan saya iseng buka-buka dikit sih gitu. Jadi em, apa sih ya underfitting sama overfitting kayak gitu kan. Ini gue buka buku lagi zaman dulu ini gitu kan. Udah lama nih kuliah gitu kan. Jadi waktu pas lagi kita kuliah di misalnya kita kuliah computer science itu atau ilmu komputer ini agak high level ya teman-teman ini tingkatannya naiknya jauh nih gitu kan. Itu biasanya kita ilmu komputer atau kalau kita belajar uh, tentang kalau kita ambil kuliahnya komputer itu tuh komputer itu sebenarnya adalah satu turunan dari ilmu yaitu adalah ilmu statistik gitu ya. Jadi kalau orang komputer itu harus jago matematik kayak gitu ya. Kenapa kayak begitu? Karena kalau misalnya ini kita bikin permodelan yang bentuknya kayak gini kayak gitu ya. Nah, machine learning yang tadi dibahas sama Mas Yudis juga itu adalah suatu teknik untuk bisa melakukan ya melakukan statistical analysis lah dengan menggunakan mesin gitu ya. Nah, dengan cara kita melakukan ya coding lah segala macam, bikin model segala macam bla 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 gitulah ya. Nah, kayak gitu. Jadi dia bentuknya tuh kalau kita belajar statistik segala macam bentuknya kayak gini nih, ruwet nih. Belajar machine learning itu belajar kayak gini. Ntar kita belajar klasifikasi, ya bikin klaster-klaster bentuk-bentuk seperti ini. Tujuannya apa sih? Untuk mempelajari suatu pola tertentu kayak gitu ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari suatu pola tertentu? Tujuannya adalah kayak gini. Kalau misalnya yang tadi Mas Sony bilang tuh benar kayak gitu ya. Kalau misalnya spesifik data-data tertentu segala macam yang perusahaan-perusahaan sekarang melakukan semua hampir dilakukan dengan menggunakan AI kayak gitu ya. Jadi dia udah bisa lebih cepat melakukan bikin model segala macam bla 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 itu bisa menggunakan AI. Tapi memang terkadang untuk suatu spesifik kasus tertentu, terutama untuk data-data besar atau big data lah sebutannya. Misalnya ada satu perusahaan kayak Telkomsel, kayak PLN, kayak BUMN yang gede-gede datanya tuh udah bergiga-giga, bertera-tera, zeta-zeta. Kalau kita pakai AI aja itu akan sangat sulit bisa dilakukan. Makanya pakai teknik-teknik statistik dengan menggunakan machine learning itu masih beberapa digunakan untuk bisa melakukan yang namanya adalah klasifikasi dan juga regresi. Ini gue kuliah lagi nih bahasa teknis banget nih ya. Jadi klasifikasi itu adalah melakukan prediksi atau memberikan sebuah label atau ya kayak gitu ya. Suatu memberikan sebuah label dalam sebuah data. Kalau regresi itu atau memprediksi suatu value atau nilai, misalnya kayak harga, temperatur, sales dan seterusnya. Ini perbedaannya. Statistik lagi nih, gitu kan. Tapi gue nggak mau terlalu dalam nih, dikit aja ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini namanya ada klasifikasi dan regresi yang berhubungan dengan machine learning tadi. Nah, sekarang kita balik lagi nih yang tadi dibahas sama Mas Yudis. Apa sih yang dimaksud dengan underfitting sama overfitting? Jadi ketika kita melakukan statistical analysis yang bentuknya kayak begini, itu kita biasanya bikin, nah ini ya nih bahasannya nih. Nih, dalam machine learning tujuan utama kita adalah membangun model yang bisa belajar dengan baik dari data latih ya atau training data. Jadi misalnya tadi contohnya kayak Telkomsel, PLN, data-datanya giga-giga, tera-tera, bla bla bla. PLN nih pengen melakukan prediksi nih, misalnya apakah misalnya subsidi PLN gitu itu bener apa enggak, tepat sasaran apa enggak. Sebenarnya dengan menggunakan statistical model sama machine learning kita bisa ngitung itu semua. Meskipun gua nggak tahu ya orang-orang di dalamnya itu kayak gimana, kenapa mereka masih melakukan hal yang itu gitu. Sebenarnya kita dengan data sekarang kita bisa sangat efisien kayak gitu. Nah, itu tujuan dari machine learning. Nah, dengan cara kita melakukan permodelan dari suatu data-data tadi PLN bla 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 kayak gitu. Nah, terus habis itu pada saat kita membuat sebuah model ya, nih kalau begini begitulah ya. Kalau jika ini maka itu ya,
gampang, yang paling gampang sederhananya kayak gitu, itu ada istilah namanya adalah underfit dan juga overfit. Nah, kalau underfit ini atau underfitting itu adalah ini underfitting in the machine learning happens when the model is too simple to capture the underlying pattern in the data. Jadi pada saat misalnya contohnya tadi ada data yang tera-tera, ada data yang zeta-zeta yang gede banget kayak gitu. Nah, ketika kita bikin suatu model tertentu, ya jika ini keluar itu, nah dia itu pas ditanya, anggaplah model ini pas digunakan model ini, anggaplah model ini AI, meskipun nggak selalu model AI ya, atau bisa jadi bentuk-bentuk model-model statistik ya, itu ditanya, oh ternyata dia melakukan yang namanya sebutannya adalah underfitting. Underfitting itu jadi jawabannya tuh terlalu simpel, harusnya jawabannya tuh lebih detail lagi. Nah, itu disebut sebagai underfitting. Nah, ada lagi namanya adalah overfitting tadi. Overfitting happens when the model learns the training the training data too well. Jadi ketika dia memberikan outputnya berlebihan kayak gitu. Nah, itu yang disebut sebagai overfitting. Makanya pada saat kita belajar tentang machine learning, ini adalah satu konsep yang nggak sembarang orang bisa ini belajar. Kita harus benar-benar kuat untuk bisa memahami matematika, statistik segala macam gitu, untuk bisa membuat sebuah permodelan kayak gitu yang namanya adalah good fit, cocok kayak gitu. Kalau misalnya contohnya tadi kasusnya misalnya Mas Yudis pengen bikin ini nih data barang-barang second segala macam yang misalnya kalau gue jualan ini itu udah pasti laku. Itu bisa juga dibikin gitu. Tapi permodelan yang kalau kita pakai base-nya dalam machine learning, waduh, ya itu kita harus bikin modelnya yang segala macam, itu harus benar-benar melakukan training datanya, ribet sih gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita harus bisa melakukan data cleansing, data macam-macam ya, tekniknya segala macam sampai akhirnya bisa bikin sebuah model yang namanya good fit. Kalau buat perorangan pribadi melakukan itu akan effortnya terlalu besar menurut saya. Tapi kalau misalnya ada sebuah company atau sebuah agency melakukan itu mungkin bisa lebih mudah gitu karena orangnya ada banyak kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan machine learning tadi namanya underfit dan juga overfit kayak gitu sih. Jadi itu yang saya pelajari. Nah, ini kalau misalnya detailnya lagi, saya mesti baca lagi, buka buku lagi nih tentang machine learning gitu kan. Jadi saya juga dulu belajar ginian, cuman mungkin lupa inget nih ya istilah beginian kayak gitu. Jadi kurang lebih sih gitu ya. Jadi tergantung juga sih use case-nya atau studi kasusnya tuh mau diarahin kemana kayak gitu. Kalau misalnya mau ya tadi kalau permodelan yang sederhana, misalnya mau bikin tadi gitu kan studi kasusnya buat bikin jualan produk-produk barang bekas segala macam, atau bikin PMV atau produk market fit ya, misalnya kita bikin suatu brand tertentu jualan baju deh, ini jualan baju gua disukai sama orang apa enggak sih segala macam, itu pakai AI aja udah beres gitu kan. Nah, kalau misalnya kecuali datanya gede banget gitu ya, terus ada spesifik kebutuhan tertentu yang sangat spesifik gitu ya dan sangat dibutuhkan sama orang, kayak tadi ya buat perusahaan gede banget PLN lah, Pertamina juga gue bingung gitu kan kenapa harganya tuh harusnya harganya bisa lebih murah gitu dengan menggunakan metode model statistik gitu ya. Kalau kita orang statistik ngerti itu harusnya tuh Pertamina harganya nggak segitu tuh, bisa lebih turun dengan ada teknologi sekarang, tapi nggak tahu deh gitu ya kenapa. Nah, jadi itu kalau ada kebutuhan spesifik kayak gitu ya, misalnya bantuan sosial segala macam yang datanya gede banget, faktornya banyak banget, ini kita harus bikin permodelan machine learning kayak gitu supaya bisa lebih efisien gitu sih geng ya. Mudah-mudahan nggak tambah pusing ya. Kayak gitu. Ya, ada pertanyaan lagi, geng? Udah kayaknya Mas. Oke, udah meledak kepalanya. Udah 2 jam. Oke deh, ya jadi kayak gitu sih geng ya. Jadi mudah-mudahan tadi apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua. Jadi itu bahwa sebenarnya dunia teknologi ini tuh sebenarnya sangat luas gitu ya, AI artificial intelligence gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa belajar lagi lebih banyak tadi buat berbagai kebutuhan, jangan sampai ketinggalan. Apalagi kalau misalnya sekarang di dunia kerja, dunia bisnis segala macam, kalau kita ketinggalan sedikit aja itu akan sangat sulit gitu. Terus habis itu ya mungkin terakhir ya sebelum kita tutup ya balik lagi gitu ya. Kita tuh berusaha di sini supaya kita bisa ngebantuin lebih banyak orang lagi gitu ya. Kita berusaha untuk bisa memberikan value yang banyak
ke teman-teman semua gitu ya, supaya entah dari sisi pengetahuan segala macam bla bla bla, supaya ya kita bisa sama-sama bareng grow gitu, bertumbuh dari sisi bisnisnya kah, entah teman-teman mau ada yang melakukan side hustling ya, mau jualan, mau cari cuan segala macam kayak gitu, itu bisa terbantu semua. Nah, kalau emang teman-teman ngelihat itu kontennya kita itu bermanfaat, please jangan lupa bantu share gitu ya. Share nih, gua ada nih komunitas keren, ngobrolnya seru, bla bla bla, ini menarik gitu. Nah, supaya nanti akan ada lagi lebih banyak orang yang masuk ke sini, terus bisa juga dapat manfaat dari apa yang kita share nanti kayak gitu sih. Jadi bantuin share guys, biar tambah seru dan tambah ramai lagi kita di komunitas ini gitu sih. Oke, mungkin itu aja. Kalau nggak ada lagi nggak nanya nih. Kalau nggak ada, mungkin kita sudahi dulu. Sudah jam 9 lewat ini. Oke, sudah. Oke, aman ya. Oke. Sip. Oke, kita kalau mau nanya Thank you lagi ke semuanya. general aja ya, geng. Gitu. Oke, thank you semua yang udah datang semua. Selamat malam semuanya ya. Oke, thank you. Selamat malam.